Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa. Assalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Alhamdulillahilladzi wa'ada al-muqimina al-layla bil jannati faqala rabbuna kanu qalila min al-layli ma yahja'un. Alhamdulillahilladzi arsala rasulan ahmada فقال عيسى ابن مريم فيه يأتي من بعد اسمه أحمد الذي أحيا ليله فقالت فيها سيدة عائشة رضي الله تعالى عنها لا تسأل عن حسنهن وطولهن. اللهم صل وسلم وبارك على رسولك الكريم نبيك الأمين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وأمته إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Saudara-saudariku dan mirsa Akhir TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah, tidak ada nikmat yang paling besar yang Allah anugerahkan pada setiap hamba kecuali nikmat iman dan bisa membuktikannya dengan mengerjakan amal saleh. Karena itu Allah Subhanahu wa taala menyebut seorang manusia rugi dalam beraktivitas jika itu tidak diiringi dengan nilai keimanan dan tidak berbuat saleh dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Satu surah diturunkan oleh Allah untuk menggambarkan keadaan itu dan ditempatkan di mushaf Quran surah ke-103 Al-Asr itu. Bersumpah Allah mengawalinya untuk menunjukkan pentingnya apa yang disampaikan. Wal 'asr, saya bersumpah demi titian waktu yang saya berikan pada setiap hamba yang bernama manusia itu. Innal insan, sungguh setiap manusia dalam aktivitas yang ia jalani dalam hidupnya, saya berikan bekal waktu kepada mereka. Lafi khus, namun sayang, ada di antara mereka yang rugi dalam menjalaninya. Illal ladzina amanu, di antara mereka itu yang bebas dari kerugian adalah orang yang menjalani aktivitasnya dengan nilai iman dalam dirinya. Wa amilus salihat, lalu dia buktikan keyakinan imannya dengan mengerjakan amal yang dipandang baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, di antara sekian manusia yang hidup di hari ini, alhamdulillah, kita yang dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah dari nilai kerugian tadi. Hari ini kita masih mendapatkan iman dan hari ini kita buktikan keimanan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan mengerjakan amal soleh pertama yang disandingkan dalam Al-Qur'an setelah kalimat iman. Allah menyebutkan kalimat iman dalam Al-Quran di awal pertama Quran dengan menyandingkan dengan kalimat amal saleh berupa salat. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat yang ketiga. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salah. Yaitu orang-orang yang beriman yakin dengan Allah walaupun belum nampak dalam pandangannya. Lalu dia buktikan imannya untuk menyembah Allah lewat salat. Salat adalah bagian penyembahan terbesar kita kepada Allah. Karena itulah semua nabi dan rasul ketika mereka mengatakan beriman kepada Allah, maka perintah pertama pada mereka adalah salat. Perhatikan bagaimana Nabi Musa alaihissalam, Quran surah ke-20 Taha ayat ke-14, ketika diperkenalkan dengan Allah dan diminta menyembahnya, bukan yang lain yang kerjakan salat. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Saya Allah, tidak ada Tuhan yang layak disembah kecuali saya. Sembah saya. Bagaimana caranya? Tunaikan salat supaya dengan salat itu kamu selalu terhubung denganku. Nabi Isa salat. Quran surah 19 ayat 31 sampai dengan 33-nya. Nabi Zakaria salat. Quran surah ketiga ayat 38 sampai 39-nya. Nabi Ismail alaihi salam salat, bahkan memerintahkan keluarganya untuk salat. Wa kana ya'muru ahlahu bis salat. Quran surah 19 ayat ke-55-nya. Sampai kita saat ini, alhamdulillah, hari ini kita telah menunaikan salat. Bahkan ada sebagian
yang menjadi hal yang spesial. Hamba-hamba Allah yang dijamin dengan minimal taman surga yang kenikmatannya diberikan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang masuk surga diberikan pelayanan oleh pelayan-pelayan surga. Wildanun mukhalladun. Kalau Anda pria, Anda dilayani bidadari surga yang kecantikannya tak terlukiskan. Kata Nabi, mala ainun ra'at wa udhunun sami'at wa khatara ala qalbi bashar. Anda belum pernah lihat saat di muka bumi. Anda belum pernah dengar kisahnya tak seperti itu. Dan bahkan kalau Anda lamunkan saat ini pun tidak seperti lamunan Anda. Belum pernah disentuh siapapun, baik manusia apalagi jin. La yatmishunna insun qablahum wala jan. Gak pernah ada yang sentuh, baik manusia ataupun jin. Teman-teman sekalian, bahkan di dalam itu baru yang biasa. Jika Anda perempuan, maka pelayannya pangeran-pangeran surga dengan sifat-sifat yang sama. Tapi ada orang yang ketika masuk surga, Allah langsung yang memberikan hal yang terbaik untuknya. Bahkan dia bisa melihat Allah tanpa sekat. Quran surah ke-75 ayat 22 sampai 23. Wujuhu yawma idzin nadhirah. Ada orang-orang yang berbinar wajahnya, gembira dia, bukan karena masuk surganya, bukan karena surganya, tapi karena ila rabbiha nadhirah. Ayat 23-nya. Karena dia bisa melihat Rabbnya langsung tanpa sekat. Dan dia mendapatkan segala kenikmatan dari Rabbnya. Mereka lah yang disebut di Quran surah ke-51 Adz-Dzariyat ayat 51 sampai dengan ayat 23-nya. Sampai berhenti di ayat 17, itulah yang antum dapatkan dalam kesempatan ini. Innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Ada orang takwa yang kami sediakan tempat tinggalnya di taman surga. Siapa mereka? Akhidhina ma atahum rabbuhum. Mereka itulah yang langsung diberikan kenikmatannya oleh Rabbnya. Allah Subhanahu wa taala. Innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Mereka itu saat di dunia ibadahnya begitu baik sekali. Kanu qalila minal laili ma yahja'un. Bahkan mereka sebelum dimulai subuh pun sudah menghidupkan malamnya. Mereka itu sedikit tidurnya. Ada yang sedikit tidur. Yang ini sedikit tidurnya. Kanu qalila minal laili ma yahja'un. Mereka itu sedikit tidur menghidupkan malamnya dengan ibadah malam. Maksud ayat ini tahajud ataupun qiyamul lail. Alhamdulillah, saya dengar sebagian antum sudah menunaikan qiyamul lail dan itulah bagian dari sunnah yang dilestarikan oleh Nabi SAW. Kadang beliau tunaikan, ya, Masya Allah, sahabat ada yang mengikuti, bahkan sahabat cilik pernah ikut salat di belakang Nabi dalam tahajud dia. Terdapat di Abu Daud nomor hadis 1369 ketika Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma mengetahui Nabi akan menginap di rumah Sayyidah Maimunah, maka beliau mengikuti menginap di tempat itu, kemudian beliau bangun di malam hari. Bahkan beliau kisahkan cara bangunnya Nabi. Kata beliau, fastaiqadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bima ma'na. Bangunlah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum pertengahan malamnya sedikit, au ba'dahu qalilan, setelahnya sedikit. Fajalasa, maka beliau tidak langsung berdiri, duduk. Famasah biyadihi atharan daum, menghapus bekas ngantuknya dengan tangannya. Faqara'a, maka kemudian beliau membaca ashral ayat min khawatimi surah Ali Imran, 10 ayat terakhir dari surah Ali Imran. Kemudian setelah itu beliau berdoa, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilayhi nusyur. Kemudian setelah itu faqama fadhahaba ila shnin mu'allaqah, beliau pergi ke tempat tertutup macam kamar mandi, fatawadda, kemudian berwudu. Kemudian kembali, maka mulai menunaikan salat malam. Maka ikutlah di belakang Nabi Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, ikut salat di belakang Nabi. Ditarik oleh Nabi, disejajarkan. Di sini para ulama menyimpulkan hadis kebolehan Anda kalau ingin menunaikan salat tahajud dengan hikmah tertentu, berjamaah misalnya bersama keluarga atau orang lain. Di sini kebolehan hadis jika Anda imam dan makmum berdua, boleh berdiri posisi sejajar di sini dalam safnya. Jadi boleh imam maju sedikit, boleh sejajar. Ada dua pilihan di sini. Keduanya boleh. Teman-teman sekalian, sisi yang lain kemudian sahabat bertanya pada Sayyidah Aisyah. Riwayat Al-Bukhari, nomor hadis 2010-nya sampai dengan 2012-nya. Maka di antara mereka ada Abu Hudzaifah. Di antara mereka ada Ubay bin Ka'ab, di antara mereka ada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhum jami'an. Ja'u ila sayyidati Aisyah radhiyallahu taala anha. Datang kepada Sayyidah Aisyah sailin, mereka bertanya, "Kaifa kanat salatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam?" Bagaimana sifat salat malamnya Nabi sallallahu alaihi wasallam?
Kata Sayyidah Aisyah, la tas'al an husnihinna wa tulihin. Jangan pernah tanyakan bagaimana caranya, karena sulit dilukiskan antara bagusnya dan panjangnya. Jangan tanyakan, kamu sulit ikuti panjangnya, bagusnya luar biasa. Penasaran mereka mengikuti Nabi SAW. Salatlah di belakang Nabi SAW. Hadirin sekalian, salat di belakang Nabi ketiganya. Salat di belakang Nabi. Jadi salatnya bukan di rumah Nabi, karena mereka bukan mahram dari keluarga Nabi. Maka mengikuti Nabi SAW di satu malam, salat di belakang Nabi SAW. Masya Allah, kata Hudzaifah al-Yamani, tidak ada yang paling indah dan khusyuk kecuali salat di belakang Nabi. Saking enaknya, tak terasa, sudah 100 ayat Al-Baqarah, baru ruku. Rakaat pertamanya 100 ayat. Masya Allah. Abu Zabil, tadi berapa ayat satu rakaat? Sahabat Nabi 100 ayat. Enak kata mereka itu. Kata Abdullah bin Mas'ud, Masya Allah, saya juga punya pengalaman lain. Sisi berbeda, indah luar biasa. Saya kira 100 ayat juga, ternyata lewat. 286 ayat Al-Baqarah. Saya kira selesai, ternyata Ali Imran. Masya Allah. Saya kira mau ruku, ternyata An-Nisa. Kita masih mending tadi, rakaat pertama 135 sampai 140. Rakaat kedua 141 sampai 147 ya, di An-Nisa tadi. Oh, Abdullah bin Mas'ud sampai ayat 176. Itu pun dimulainya dari Al-Baqarah. 5 juz 4 halaman. Setelah itu baru ruku. Besoknya nggak pada ikutan lagi. Ya, bukan karena capeknya, karena kata Imam An-Nawawi dalam kitabnya At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran, ya, bukan karena lelahnya. Sahabat-sahabat ini di kemudian hari pasca wafatnya Nabi SAW terbiasa sholat malam sampai dengan khatam Al-Quran. Kata Abdullah bin Mas'ud, saya itu kemudian berpisah besoknya karena saya sering menduga untuk mengikuti sholatnya Nabi. Ya, di mana titik rukunya Nabi? Jadi sering menebak, yang ini bukan, ternyata bukan. Ini enggak, ternyata enggak. Mungkin yang ini, ternyata tidak. Saya khawatir banyak menebak, saking enaknya bacaan Nabi, besoknya saya memutuskan berpisah. Maksudnya mengambil keteladanan untuk diimami di kemudian hari. Itulah kebiasaan sahabat-sahabat Nabi Ridwanullah alaihim. Disimpulkanlah kemudian oleh para ulama, kebolehan Anda kalau ingin menunaikan salat tahajud, qiyamul lail, misalnya dengan menunaikan bersama-sama untuk memberikan kesan-kesan tertentu. Jadi kalau sendirian, boleh silahkan. Banyak sahabat mengerjakannya. Kalau ingin belajar untuk menghadirkan kekhusyuan atau ada hal tertentu yang ingin dicapai, Anda ingin berdoa misalnya untuk banyak orang, silahkan tunaikan dengan berjamaah. Di sini tidak ada masalah. Di berjamaah boleh, sendirian boleh, yang tidak boleh itu belum tentu juga karena tahajud hukumnya sunnah. Kalau tidak tahu katakan, itu paling gampang ya. Sekarang banyak orang berkomentar masalah hukum tapi tidak mengetahui detail hukum. Disitulah kemudian terjadi perdebatan-perdebatan. Para imam tidak berdebat. Ini imam bukan, makmum kadang-kadang. Ramai kemudian berdebat. Dan perdebatan itu akhirnya melahirkan perselisihan dan mengurangi peluang kita mendapatkan istana di pinggir surga. Kata Nabi, orang yang menghindari perdebatan sekalipun dia benar, maka Allah hadirkan, Allah bangunkan untuknya satu istana di pinggir surga. Ustadz kok cuma di pinggir? Biarin, yang penting di surga daripada enggak sama sekali. Ya, teman-teman, alhamdulillah tadi kita diimami bacakan surah An-Nisa. Di rakaat pertama ayat 135 sampai ayat 140 diberikan pesan kita harus selalu bersikap adil dalam kehidupan. Sekalipun itu mohon maaf, sekalipun praktek keadilan itu harus menyentuh diri kita, keluarga kita atau kerabat kita. Jadi bersikaplah adil dalam setiap hal. Kalau memang itu bermaslahat dan baik, maka hadirkan kebaikan itu. Sekalipun nilai kebaikan itu akan menyentuh dampaknya misalnya pada keluarga atau kerabat terdekat. Dan juga hati-hati dengan orang munafik, singkatnya, karena orang munafik itu akan menghadirkan kesengsaraan yang dalam. Mereka di antara cirinya seringkali mengambil motong ayat-ayat Allah, kadang sering juga mengolok-olok, kadang memutarbalikkan itu untuk kepentingan dunia semata. Maka kalau Anda terlibat dengan mereka, maka muara Anda akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Dan orang munafik duluan, kemudian setelah itu disusulkan orang kafir. Ya, awas innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a. Kalau orang sudah punya sifat munafik, maka nanti dampaknya kepada ibadah ada kemalasan. Kalau zikirnya sedikit. Kalau sholatnya malas. Kalau banyak orang baru terlibat. Orang datang banyak baru kelihatan soleh. Baru saf pertama. Masya Allah dan sebagainya. Teman-teman sekalian, hati-hati dengan semua sifat itu. Itu berbahaya. Munafik
bisa melemahkan ibadah, munafik bisa menjauhkan dari ayat, munafik bisa menghadirkan sikap tercela kepada Al-Quran, dan munafik bisa mengantarkan kepada neraka jahanam. Kemudian puncaknya kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertobat untuk dari dosa-dosa yang pernah kita kerjakan. Kembalilah kepada Allah dan Allah berikan peluang kita untuk mendapatkan kenikmatan. Allah tutup azab untuk kita sepanjang kita mau mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan subuh ini diterima salat kita seluruhnya, diterima amalan kita, dan insya Allah dimasukkan kita ke dalam surganya. Itu muqaddimah. Sekarang kita mulai bahasan kita dalam bahasan fikih ikhtilaf. Semoga Allah memberikan kemudahan dalam bahasan ini, mudah untuk dipahami dan diamalkan dalam kehidupan kita. Pembahasan kali ini kita akan coba meluaskan bahasan kemarin tentang prinsip hadis, dan saya coba berjanji untuk menampilkan bagian khusus untuk latihan ilmu hadis. Saya coba simpan dulu, nanti insya Allah saya berikan lagi waktunya. Sudah ada bagiannya nanti, ya tinggal kita simulasikan saja. Tapi saya ingin hadirkan dulu beberapa hal-hal yang penting, kaidah-kaidah penting, karena dengan kaidah ini Anda nanti bisa menyikapi persoalan dengan mudah. Dan persoalan terbesarnya, banyak orang tidak paham tentang kaidah-kaidah yang akan kita bahas ini, sehingga ketidakpahaman ini melahirkanlah perdebatan-perdebatan yang tidak bermutu. Dan yang paling berbahaya adalah orang tidak bisa membedakan mana tempat makom untuk berbicara, mana makom untuk menyimak. Saya amati beberapa hari ke belakang ini, banyak persoalan-persoalan yang seharusnya dicukupkan pada level-level para guru, ramai dibahas dengan level awam. Di mana Allah, apa maksudnya di arasy, dan sebagainya. Pertanyaan-pertanyaan itu bukan bahasan-bahasan orang awam. Itu diskusi-diskusi para guru, hanya untuk istinbatul ahkam, menyimpulkan bagaimana hukum dan sebagainya. Karena mereka sepakat semuanya. Ahlussunnah wal jamaah, Allah Subhanahu wa taala kan, Allah ada, Allah mujidul wujud, menghadirkan segala yang wujud. Namun kemudian karena beberapa tinjauan-tinjauan, perbedaan-perbedaan dalam melihat sudut pandang dan sebagainya, diskusilah mereka. Diskusi mereka bukan untuk di kalangan awam. Sama dengan kalimat-kalimat apakah keluarga Nabi, ayahanda Nabi, ibunda Nabi, apakah di surga atau selain itu. Itu asalnya adalah istinbatul ahkam, analisis untuk bagaimana cara menyimpulkan hukum. Bukan menjadi bagian yang kemudian ditanyakan. Apa faedahnya itu semua ketika antum tanyakan? Apakah meningkatkan iman di hadapan Allah? Menjamin antum masuk surga. Antum bertanya di mana orang tua Nabi, di surga atau selainnya. Apakah dengan pertanyaan itu menjadikan Anda giat ibadah? Apakah dengan pertanyaan itu bisa memasukkan Anda ke surga? Nah kadang-kadang sekarang banyak beberapa persoalan yang seharusnya tidak dibahas oleh orang awam, ditebarkan kemudian dan jadilah perdebatan yang tidak berujung. Ujung-ujungnya banyak berdebat, ujung-ujungnya banyak mencela, ujung-ujungnya berselisih, masalah nggak tuntas, dosa dikumpulkan. Nah, berhati-hatilah dengan yang demikian. Kata Nabi, hati-hati. Hati-hati, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang merasa beriman pada Allah dan hari akhir, cukup katakan yang baik-baik, kalau tidak bisa diam. Cuman dalam hadis yang mengatakan kita katakan yang baik-baik, katakan yang baik, katakan yang sopan, katakan yang indah. Itulah Islam. Orang sekarang katakan cinta, katakan putus, repot lah. Ya Allah, bismillah. Hari ini kita coba bahas satu hal yang penting dalam prinsip fikih. Kemarin hadis, sekarang fikih. Setelah itu nanti kita ambil kasus-kasus lagi. Dan kita ambil yang sedikit hangat kasus-kasusnya, karena levelnya kita mulai naikin. Ya, kita saingan sama Maici. Maici punya level, kita punya level. Ya, jadi yang level biasa, level sedang, level agak pedas. Level agak pedas itu singgungannya agak banyak. Tapi nanti kita turunkan dengan referensi, dengan kitab-kitabnya supaya lebih paham. Ya, jelas ya? Baik, jelas uraian saya? Alhamdulillah. Baik, sekarang kita bahas tentang prinsip-prinsip madhab dalam fiqh. Kemarin dalam hadis, cara memahami hadis. Sekarang pengertian madhab dalam fiqh. Madhab dalam fiqh. Baik. Sebelah sana kelihatan ini? Oh, ada layarnya. Alhamdulillah. Baik. Yang penting kita bisa nampak. Kalau tidak, insya Allah saya sebutkan. Mudah-mudahan dengan itu bisa terdengar dengan baik. Ya, di belakang kelihatan ini? Oh, kelihatan, hebat. Saya aja belum bisa lihat, antum udah kelihatan. Ini belum kelihatan, belum saya tulis apa-apa. Hanya antum yang bisa lihat, saya pulang. Ya, luar biasa. Ya, alhamdulillah, baru tahajud semalam, yang gak kelihatan sudah kelihatan.
Masya Allah. Baik, saya pernah sampaikan di awal jumpa, dan sekarang detailnya kita mulai bahas. Perhatikan ya, saya berikan insya Allah yang paling singkat, mudah-mudahan paling mudah untuk dipahami. Nabi SAW diutus oleh Allah menjadi Rasul, diberikan bekal Al-Quran, diilhamkan bagaimana dengan ilham itu, kemudian Quran bisa diberikan penjelasan lewat hadis. Di hadis pun itu bukan bagian dari kalimat-kalimat rekayasa Nabi, bukan dari keinginan Nabi, tapi bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tayyib. Al-Quran diturunkan pada Nabi SAW di bulan Ramadan, kemudian sebagai hidayah bagi umat manusia. Dalilnya Quran, surah kedua Al-Baqarah ayat 185. Paling kiri di pertengahan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas. Al-Quran kemudian diterangkan oleh Nabi SAW. Isinya, keterangannya disebut dengan hadis. Kalau kita ikuti menjadi jalan hidup, maka cara kita mengikuti itu disebut dengan sunnah. Maka muncullah istilah Al-Quran dan sunnah. Ya? Ini diterangkan oleh Nabi, kemudian Allah menurunkan penegasan supaya kehidupan itu bisa diikuti pedoman Al-Quran dengan cara mengikuti tuntunan Nabi SAW. Mustahil Anda bisa mengikuti tuntunan Quran kalau tidak mengikuti penjelasan Nabi SAW. Bahkan cinta kita kepada Allah dipertaruhkan dengan kekuatan kita mengikuti tuntunan Nabi. Dalilnya ada di Quran surah ketiga Ali Imran ayat 31. Paling kiri sebelah atas. Qul in kuntum tuhibbunallah. Katakan Muhammad, jika kalian, yakni umatmu, serius mencintai Allah, fattabi'uni. Buktikan cinta itu dengan mengikuti aku. Ikuti Nabi. Di cinta itu termasuk amalan hati. Amalan hati butuh pembuktian. Iman amalan hati butuh pembuktian. Pembuktiannya adalah amal saleh. Karena itu setiap kalimat iman di Quran umumnya dilengkapkan dengan amal saleh. Wal 'asr innal insana lafi khus illa alladzina amanu wa amilus shalihat. Didetilkan kemudian misal seperti salat, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Seperti puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Kemarin Jumatan, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salami yaumil jum'ah. Amanu amal saleh. Amanu amal saleh. Amanu amal saleh. Sama, cinta kepada Allah butuh pembuktian. Setiap kaidah cinta. Anda cinta kepada makhluk saja, minta dibuktikan. Sayang, aku mencintaimu. Namamu sudah tertulis di hatiku. Ah, bang, jangan ditulis di hati. Tulis di buku nikah. Buktikan. Alhamdulillah. Begitu Anda buktikan, buktinya lewat pernikahan. Dengan cara yang halal. Cinta kepada Allah, apalagi? Buktikan. Lewat apa? Kata Allah, fattabi'uni. Ikuti Nabi SAW. Ketika Anda mengikuti Nabi, ikut Al-Quran dengan cara ikut bimbingan Nabi, di pembuktian cinta pada Allah, maka Allah turunkan bukti cintanya kepada kita. Kita cinta Allah dibuktikan, Allah cinta kita dibuktikan. Yuhibbukumullah. Allah turunkan cintanya pada kalian, wa yaghfir lakum dzunubakum. Dan pembuktiannya mengampuni semua dosa-dosa kita. Tidak cukup dengan itu. Dijadikan apa kita? Ketika mengikuti tuntunan Nabi, dijadikan kita teladan dalam kehidupan. Turunlah Quran surah ke-33 ayat ke-21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Uswah artinya keteladanan yang terus menyebar. Jadi kalau misalnya sahabat mengikuti Nabi, sahabat jadi teladan. Tabi'in mengikuti sahabat, tabi'in jadi teladan. Setiap yang mengikuti Nabi akan jadi teladan dalam hidupnya. Anda kalau tidak percaya silakan mulai berubah hidup Anda, rubah pola hidup Anda, bagaimana Nabi kemudian beraktivitas, ikuti seperti itu. Maka Anda akan jadi teladan dalam kehidupan Anda, minimal dalam keluarga Anda. Nah, tidak cukup dengan itu, hasanah. Hasanah itu kebaikan yang melahirkan pahala. Hasanah, kebaikan yang melahirkan pahala. Amalannya disebut dengan ihsan, orangnya disebut dengan muhsin. Jadi ketika Anda mengerjakan sesuatu menjadi ibadah ada pahalanya, itu disebut dengan ihsan. Hadis riwayat Muslim, nomor hadis yang ke-8 dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Dinukil oleh Imam An-Nawawi dalam Al-Arba'in nomor hadis yang kedua. Ketika ditanya tentang ihsan, anta'budallaha, Anda jadikan seluruh aktivitas Anda sebagai ibadah kepada Allah. Ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yara. Anda yakin diperhatikan oleh Allah, walaupun tak mampu melihatnya, yakini Allah yang melihat Anda. Di ketika Anda melakukan itu, pahalanya disebut dengan hasanah. Artinya,
Kalau Anda mengikuti Nabi dalam aktivitas Anda, sekalipun itu hanya aktivitas harian, rutinitas Anda, maka berubah rutinitas itu jadi ibadah. Makan rutinitas, ikuti cara makan Nabi, jadi ibadah. Minum rutinitas, ikuti cara minum Nabi, jadi ibadah. Bangun tidur, rutinitas, ikuti cara bangun tidur Nabi, jadi ibadah. Dan ada pahalanya. Dulu bangun, duduk. Duduk, sekedar duduk saja. Tidak dalam rangka mengikuti Nabi, nggak ada pahala. Tapi ketika Anda tujukan untuk mengikuti Nabi, di situ dituliskan pahalanya. Nah, teman-teman sekalian, diajarkan ini oleh Nabi SAW pada para sahabat dengan seluruhnya sifatnya. Sahabat berjumpa dengan Nabi, hidup di zaman Nabi, beriman pada Nabi sampai wafat. Nah, dari sahabat diturunkan lagi pada tabi'in. Ya, tabi'in ini tidak melihat Nabi atau gugur satu di antara 3 syarat tadi. 3 syarat itu hidup sezaman dengan Nabi, melihat Nabi, dan beriman pada Nabi sampai wafat. Sampai wafat. Kalau satu di antara 3 gugur, maka keluarlah dari definisi sahabat. Misal, ya ada yang pertama misalnya, teman-teman sekalian, hidup di zaman Nabi. Yang tak hidup di zaman Nabi, itu bukan sahabat. Walaupun dia beriman pada Nabi sampai dia wafat misalnya, maaf, itu bukan sahabat. Tapi seperti kita contohnya. Kedua misalnya, hidup di zaman Nabi, beriman pada Nabi sampai wafat. Tapi nggak pernah lihat Nabi. Nggak pernah, karena tempatnya berbeda. Ya bisa seperti Uwais, tinggalnya di Qoran, dikenal dengan Uwais Al-Qarni, dataran Yaman sekitarannya. Baik, gak pernah melihat Nabi, tapi hidup di zaman Nabi. Sampai disebutkan kemuliaannya oleh Nabi di kalangan para sahabat. Sampai Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu memburunya. Mana Uwais, mana Uwais, mana Uwais, datang tidak, datang tidak, datang tidak. Ditunggu oleh penghuni langit, disebutkan oleh Nabi. Hanya beliau tidak pernah melihat Nabi dalam kehidupannya, karena keterbatasannya. Maka tidak masuk dalam kategori sahabat, namun digolongkan dalam kategori tabi'in. Ya. Sampai terus tabi'in sampai atba sampai ke kita di sini. Umat zaman now. Baik. Nah, sekarang perhatikan. Anda mau yang mana? Umat akhir zaman atau umat zaman now? Ya, taghyirut tasmiyah la yughayyirul musabba. Perubahan kalimat dan istilah tetap tidak akan menghilangkan esensinya. Itu juga. Ya. Nah, sekarang perhatikan sini. Dalam semua yang disampaikan oleh Nabi dari Al-Quran dan Sunnah, itu seluruhnya tuntunannya disebut dengan manhaj. Ingat pertemuan di awal kita. Sekarang kita perdalam. Manhaj. Awas, manhaj. Ya kan? Manhaj itu asal katanya tariqul wadih. Jalan yang jelas. Jalan yang jelas. Jadi kalau Anda mengikuti tuntunan ini, maka jalan Anda jelas dalam beribadah. Jelas. Seluruh tuntunan diikuti, manhajnya sama. Jadi kalau Anda misalnya belajar bersumber selain dari Nabi, Qurannya sama, sunnahnya sama, hadisnya sama, bahkan dibawa oleh para ulama sampai ke kita, rujukan kitabnya sama, maka itu satu manhaj, bersumber dari manhaj yang sama. Hati-hati dengan menggunakan kalimat manhaj ini. Hati-hati. Kalau yang dimaksud dalam persoalan ibadah dan akidah, artinya sumbernya ke sini. Sekali Anda mengatakan dia beda manhaj, artinya dia berbeda dalam referensi yang digunakan. Bisa mengeluarkan seseorang dari ketaatan kepada Allah. Kenapa? Ayo, ikut kajian yuk besok. Di mana? Masjid Ar-Rahman. Siapa ustadznya? Ustadz Adi. Beda manhaj. Masya Allah. Kalau beda, berarti kita tidak punya rujukan yang sama di sini. Anda siapa? Baik ya. Coba, barangkali bukan manhajnya. Barangkali turunan dan pemahamannya. Kadang-kadang hadisnya sama, pemahamannya bisa berbeda. Wajar kalau perbedaan itu diikat dengan pemahaman yang benar dari Al-Quran dan Sunnah. Gak ada masalah. Hadis prakteknya, misal teman-teman sekalian, tentang takbir. Hadis yang digunakan sama-sama takbir. Cuman kemudian pemahamannya bisa berbeda. Ada yang pemahamannya mengangkat dengan sejajar bahu, kemudian mengangkat dengan sejajar daun telinga. Hadisnya sama-sama tentang sujud. Cuman pemahamannya berbeda. Ada yang menggunakan lututnya, ada yang menggunakan telapak tangannya. Cara memahami hadis karena turunannya bisa banyak dan ada praktek di masa Nabi, gak ada masalah. Itu disebutkan dengan sama-sama satu manhaj. Nah, persoalannya, kalau dari turunan ini, contoh hadis Bismillah 70 hadis. Nabi pernah praktekkan dengan 4 cara. Jaharkan, sirkan, tidak dibaca sama sekali, baca rakaat pertama selanjutnya tidak. Baik, ini semua satu manhaj. Artinya, mau ada yang Bismillah, manhajnya sama, dikeraskan. Mau ada yang disirkan, manhajnya sama. Dari Nabi juga. Mau yang tidak dibaca, satu manhaj. Mau yang dibaca rakaat pertama selanjutnya tidak, satu manhaj. Yang salah? Yang tidak baca enggak apa-apa, yang tidak sholat yang salah itu. Ya, jadi satu manhaj. Hanya persoalannya kan sering saya sampaikan. Ini semua yang sifatnya beragam tuntunan dari Nabi, yang ada pilihan.
Ada pilihan. Kan gak bisa dipraktekkan keseluruhannya dalam sholat. Ustadz, saya bukan cuma ingin mengikuti sunnah. Saya pengennya sunnah banget deh. Besok saya praktekkan keempat-empatnya. Masya Allah, silahkan aja. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak dibaca sama sekali. Gak bisa. Anda mesti pilih salah satu. Pilih salah satu. Nah, dalam pemilihan inilah teman-teman sekalian, saat Anda menentukan satu yang dipilih, maka pilihan Anda disebut dalam istilah bahasa Arab dengan ma dhahaba ilaihi. Ini yang mau kita perdalam. Ma dhahaba ilaihi. Dari manhaj turun kemudian jadi ma dhahaba ilaihi. Dhahaba ilaihi. Ma dhahaba ilaihi. Ma hal yang cenderung. Dhahaba ilaihi untuk diambil, dipraktekan. Jadi kalau dalam tuntunan dari Nabi SAW, itu misalnya ada beragam dalil, beragam contoh, gak bisa dipraktekkan keseluruhannya, Anda mesti mengambil salah satunya, maka Anda pilih. Ketika Anda pilih, ma dhahaba ilaihi. Ya, aku mau memilih. Ya, dia mau memilih apa yang cenderung untuk dia ambil. Ini menurut saya yang paling enak dipraktekkan. Ini yang menurut saya yang paling nyaman untuk saya. Karena tidak setiap orang bisa mengenakan pakaian yang sama. Tidak setiap orang nyaman dengan satu yang sama. Anda ada yang nyaman dengan lutut, yang lain menggunakan telapak tangan. Anda nggak bisa paksakan orang lain sesuai dengan Anda. Karena mungkin dia punya keterbatasan di lutut, dia gunakan telapak tangan. Anda punya kenyamanan dengan lutut, telapak tangan kurang nyaman, gunakan lutut. Dua-duanya benar. Silakan, gak ada masalah. Kan selalu yang salah itu kalau yang pakai kepala duluan. Ya, kalau sepanjang menggunakan telapak tangan, sepanjang menggunakan kemudian lututnya, tidak ada persoalan di dalamnya. Nah, teman-teman, ketika saya cenderung memilih misal menggunakan lutut, seperti pilihan Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, itu dipilih ma dhahaba ilaihi. Ma dhahaba ilaihi. Ma dhahaba ilaihi. Baik, Anda ma dhahaba ilaihinya apa? Saat Anda mengucapkan bismillah, saya dijaharkan. Anda ma dhahaba ilaihinya apa? Saat subuh kunut atau tidak? Saya tidak kunut, kunutnya nazilah saja. Misal, Anda ma dhahaba ilaihi apa kepanjangan? Dhahaba ilaihi kepanjangan. Dalam bahasa Arab ada rumus disebut dengan ikhtisar. Ikhtisar, penyingkatan satu kalimat dipersingkat jadi lebih mudah. Sehingga gampang diucapkan, ringan kalimatnya, tidak membutuhkan banyak waktu. Ma dhahaba ilaihi kepanjangan. Kepanjangan, singkat, madhab. Ma dhahaba ilaihi madhab. Madhab. Ada kalimat-kalimat singkat untuk menunjukkan istilah. Tapi ketika menerjemahkan, kembalikan kepada kalimat lengkapnya. Bahkan misalnya kalimat-kalimat thayyibah, zikir, ya, ayat-ayat Quran misalnya, yang satu ayat itu bisa diistilahkan dengan singkatan untuk ditunjukkan petunjuk supaya membaca dengan lengkap. Misal kalimat thayyibah, la haula wala quwwata illa billah, disingkat hauqala. La ilaha illallah, tahlil. Allahu akbar, takbir. Bismillahirrahmanirrahim, basmalah. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdalah. Bapak Ibu sekalian, demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan jelas untuk dipahami. Mari kita sama-sama tutup ta'lim ini dengan mengucapkan hamdalah. Hamdalah. Tidak. Kembalikan kepada makna asalnya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ustaz, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha sampai akhir ayat. Apa singkatannya? Tidak semua bisa disingkat, diistilahkan. Tidak semua bisa disingkat, diistilahkan. Nah, ini ma dhahaba ilaihi disingkat jadi madhab. Baik. Awas, jangan menyingkat ala Indonesia. Kalau istilah singkat menggunakan istilah Arab. Karena kalau orang Indonesia biasanya paling senang menyingkat, dalam orang Arab mengungkapkan ikhtisarus syadid, penyingkatan yang dahsyat. Dahsyat. Saking dahsyatnya cuman ujung yang dibunyikan. Silakan cek. Anda olahraga dengan orang Arab. Nama Anda Asep, dipanggil lengkap. Wallahi Asep, Wazi, Asep, bagi sini. Abdurrahman, bagi sini. Orang kita, Sep, opera, Sep. Abdurrahman, man, madhab, hab, misalnya. Ini udah disingkat, jangan kita singkat lagi. Ya. Iqamat disingkat jadi komat. Silakan cek. Iqamah, asalnya aqama yuqimu, iqamat. Orang kita, komat. Sampaikan orang Arab, komat, bingung dia. Silakan. Ya, sayyid, singkat sidi. Sayyidati, orang Arab gak singkat. Orang kita, siti. Udah. Lawan orang Indonesia. Baik, madhab. Madhaba ilaihi. Apa yang cenderung dipilih? Perhatikan sini. Nabi SAW wafat. Kemudian sahabat ridwanullah alaihim itu berdakwah, menyebar. Ya, misal ada yang tinggal di Madinah, ada yang kemudian tetap menetap di Mekah. Ini di dua kata suci.
Ada yang kemudian ke Irak misalnya, seperti Ali bin Abi Thalib, beliau ke Kufah. Ada yang ke Yaman seperti Mu'adz bin Jabal. Ada yang berekspedisi sampai ke Afrika Utara seperti Muawiyah, ya, dan beberapa sahabat yang lainnya. Bahkan ada yang ke Ethiopia seperti Ja'far bin Abdul Muttalib, ya, yang kemudian melahirkan kafilah sampai ke Cina, sampai mampir ke kemudian ke Tapanuli, sampai di Baro, sampai menyebar di Nusantara. Jadilah Indonesia, Malaysia, Brunei, kemudian Thailand Selatan, Patani, Filipina Selatan dengan Mindanao, kemudian Karahin dengan sukunya Rakhine dan sebagainya. Teman-teman sekalian, menyebar keseluruhannya. Saat menyebar inilah mereka kemudian menyampaikan risalah Quran dan Sunnah keseluruhannya. Tapi dalam prakteknya itu kan mesti dipilih. Mana yang memudahkan bagi masyarakat untuk dipraktekkan. Misal, Ali bin Abi Thalib ke Kufah, membawa risalah Bismillah 4 cara. Kan gak mungkin Ali mengimami dengan keempat-empatnya. Mesti memilih salah satunya. Demikian yang ke Asia, demikian yang ke Afrika, demikian dibawa ke Eropa melalui Spanyol dan sebagainya. Kemudian, ajaran dari Nabi ini terkumpul di sahabat, disampaikan, muncullah generasi setelahnya, tabi'in. Karena Islamnya semakin meluas, kekuatan hafalan untuk menghafal yang tadi itu tidak semua memiliki hal yang sama. Akhirnya mulailah dituliskan. Hafal dituliskan sampai dikodifikasikan. Kodifikasi itu dihimpun jadi semacam kitab buku untuk panduan. Di antara yang menghimpun punya hafalan kuat, himpunannya bagus dan menghimpun ajaran-ajaran ini di kitab-kitab mereka ada 4 bintangnya. Ada 4 bintangnya. 1 Nu'man. Ya, An-Nu'man bin Thabit bin Zata, yang dikenal dengan nanti Abu Hanifah. Abu Hanifah, wafat tahun 150 Hijrah. 2, yang dikenal dengan Imam Malik bin Anas. Malik bin Anas bin Malik. Malik bin Anas, yang lahir di tahun 95 Hijrah. Ada yang menyebut 94. Kemudian Al-Imam Asy-Syafi'i. Ini meninggal, ini lahir tahun 150 Hijrah. Kemudian ada Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad lahir kisaran tahun 163-164 Hijrah. Taib. Ini bintang para ulamanya. Mereka yang mengumpulkan ajaran-ajaran itu dalam kitab-kitab mereka. Yang lain juga ada. Tapi barangkali kelengkapannya tidak selengkap yang ini. Dan pemahamannya terhadap kitab mereka itu luar biasa. Jadi kitab itu hanya untuk menguatkan apa yang ada dalam hafalan mereka. Dan bisa memudahkan murid-muridnya belajar. Ilmunya luar biasa. 4 ini yang diakui. 4 ini diakui teman-teman sekalian. Jadi ini yang kemudian menyebarkan ajaran-ajaran yang terluntut sampai ke atas dan menyebar dalam pelosok-pelosok dunia. Jadi kalau sekarang misalnya, mohon maaf, kita akan belajar, kemudian belajar dari Quran dan Sunnah. 1, ini persoalan pertama. Kita selesaikan masalahnya. Saya terangkan ini dulu pelan-pelan, nanti kita urutkan masalah-masalah. Kalau ada pertanyaan bisa kita jawab nantinya. Yuk, mari lihat sini. Tadi ini sahabat menyebar kemudian mengajar. Penyebaran mereka dihimpun oleh 4 orang ini, ya, secara umum. Banyak yang lain tapi ini yang paling dikenal. Kita turunkan ke bawah, Imam Abu Hanifah. 1, Abu Hanifah. Penyebarannya banyak, kemudian menyebar di Irak. Dan sampai tersebar, sekarang dipraktikkan daerah Irak, bahkan ada kampus namanya kampus Abu Hanifah di Irak. Ya, kemudian merambat lagi ke Asia Selatan. Asia Selatan, India, Pakistan, ya, dan sebagian di Cina. Kemudian di sini teruskan Imam Malik. Imam Malik itu imam yang paling konsisten keberadaannya di Madinah. Hati-hati, nanti persoalan kedua saya turunkan. Imam Malik itu lahirnya di Madinah, tumbuh di Madinah, berkembang di Madinah, mengajar di Madinah, jadi mufti di Madinah, wafatnya di Madinah, tidak pernah keluar dari Madinah. Sampai dikenal dengan Imam Darul Hijrah, imamnya Madinah. Jadi kalau Anda ingin tahu mazhabnya Madinah dari tempo dulu sampai kemudian belakangan, maka umumnya orang akan merujuk pada apa yang dikerjakan dan disampaikan oleh Imam Malik. Imam Malik. Sampai beliau punya pendapat khusus dalam masalah fikihnya nanti adalah mengikuti tata cara ahli Madinah. Itu dari Imam Malik. Ya, nanti kita akan lihat. Sekarang penyebaran mazhabnya teman-teman sekalian, ya, awas, fokus, hati-hati. Dulu kemudian dipraktikkan di Madinah, selepas wafatnya kemudian menyebar, sampai kemudian menyebar mazhabnya sekarang dipraktikkan di Afrika Utara. Jadi kalau Anda ke Afrika Utara,
dari Libya, kemudian misalnya ke Tunisia, ke Maroko, ke Aljazair, bahkan nyebrang sedikit Mediterania, ada Italia, ada Spanyol, ada Prancis, nah itu Maliki, mazhabnya Maliki. Imam Malik. Ya, awas hati-hati, awas. Kalau Anda ingin lihat nanti persoalan kedua lah saya turunkan. Karena nanti ada kalimat-kalimat di luar yang sering menjebak kita. Yang paling aneh, Batman pun menjebak tidak menggunakan itu. Orang sekarang menggunakan itu. Sehingga bikin bingung di lingkungan masyarakat. Ya. Saya boleh hapus? Nggak apa-apa. Ya. Karena itu saya cek Anda. Gitu. Saya tunjukkan kepada Anda. Baik, boleh saya hapus? Boleh, Alhamdulillah. Pakai apa? Karena ini nggak ada yang bisa dihapus nih. Alhamdulillah. Habis tahajud hilang. Bismillah. Sebentar Pak ya. Sebelah sini. Baik, jazakallah khair ya. Lihat sini, selesai Imam Malik. Nanti saya turunkan masalah-masalah. Karena ini nanti gini, kalimatnya kayak benar. Kalimatul haq, lakin yuradu bihal batil. Kalimatnya benar, tapi kadang diinginkan tujuan tertentu, sehingga yang tampak itu jadi salah di masyarakat. Persoalannya karena tidak paham tentang kaidah ini, mengira benar. Itu yang jadi masalah. Yuk kita lihat sini. Tahan Pak. Sampai situ saja. Imam Asy-Syafi'i. Asy-Syafi'i. Ini luar biasa, banyak berkelana, kemudian banyak menimba ilmu, termasuk keturunan Nabi SAW, lahirnya di Gaza, di Palestina. Khusus saya kenakan salah satunya syalnya, ya untuk menghormati orang-orang Palestina dan berdoakan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk sahabat-sahabat kita di sana. Termasuk Imam Asy-Syafi'i di Gaza, yang sekarang dikepung daerahnya, darat, laut, udara. Ya, di embargo macam-macam dan sebagainya, dengan izin Allah tetap hadir di sana. Ahli Quran banyak muncul di sana. Ya, ahli fiqih juga banyak, termasuk Al-Imam Asy-Syafi'i. Lahir di Gaza, banyak belajar di Mekah, sampai ke Madinah, sampai belajar ke Imam Malik, memberikan fatwa di Irak, sampai berakhir di Mesir. Asy-Syafi'i menyampaikan dakwahnya, sampai menyebar kemudian di kisaran Mesir, Syam, termasuk Syria terutamanya, kemudian sampai ke Asia Tenggara pada umumnya. Asia Tenggara. Kemudian Imam Ahmad bin Hanbal. Ahmad bin Hanbal. Imam mulia, Masya Allah, hafal hadis luar biasa. Konon disebutkan 1 juta hadis, ya, dihafalkan oleh beliau. Pemahamannya luar biasa. Dan dalam memahami hadis, belajar ke Imam Asy-Syafi'i. Belajar. Satu kali di jalan pernah ditanya, Syekh, ngapain antum ikut ke pemuda itu? Pemuda itu kan cuma memahami. Anda sudah banyak hadis. Kenapa nggak Anda hidupkan hidup Anda itu? Gunakan sisa hidup Anda dengan mencari hadis lagi. Kata Imam Ahmad, kalau hadis nggak saya temukan sekarang, besok saya cari. Tapi kalau mencari orang yang paham untuk memahami hadis, sulit saya temukan. Saya khawatir tidak menemukannya esok hari lagi. Maka ini prinsip kalimat Imam Ahmad. Tolong pahami baik-baik. Beda antara menghafal dengan memahami. Itu lain. Awas, jangan Anda simpulkan ketika hafal hadis, Anda paham isinya. Kata Imam Malik, orang yang hafal 100.000 hadis, tapi tidak tahu cara memahaminya, jangan coba-coba memaknai hadis. Karena bisa fatal akibatnya. Banyak yang fatal. Banyak sekali terjebak di masyarakat. Ini begini, padahal bukan itu maksudnya. Dan yang paling berbahaya adalah nanti masalah ketiga. Syekhnya menfatwakan fatwa di lingkungannya, maka ada yang menarik fatwa itu ke lingkungan global. Itu yang fatal luar biasa. Maksud syekh ini, hukum ini maksudnya di lokal di sini. Karena ada sebab-sebab tertentu menjadikan hukum berlaku di tempat itu. Di tempat lain tidak, karena sebabnya tidak ada. Tapi ada yang menarik itu karena belajar di tempat itu, pulang dari situ diterapkan di tempatnya, padahal kondisinya beda. Nanti kita lihat beberapa bagiannya. Jelas sampai sini? Belum saya terangkan bagaimana perbedaannya. Ya. Ini Imam Ahmad bin Hanbal. Sampai kemudian beliau juga berfatwa sampai di Irak di kemudian hari. Ya. Sekarang penyebarannya itu banyak di Teluk, Saudi. Ya. Itu mazhabnya resminya Imam Ahmad bin Hanbal. Wilayah-wilayah Teluk. Terutama di Saudi dengan Mekah dengan Madinahnya. Al-Munawwarah. Masalah pertama, masuk ke bab ikhtilafnya. Saya langsung cepat. 1. Bapak Ibu sekalian, pernah dengar ungkapan ini? Saya ingin memahami dari Al-Quran dan Sunnah. Saya ingin mengambil langsung dari Quran dan Sunnah. Baik, yang paling unik adalah kalimat begini. Jangan mengambil dari madhab, tapi ambil dari Quran dan Sunnah. Jika madhab itu bertentangan dengan Quran dan Sunnah, ambil Quran dan Sunnah. Baik, kalimat ini bagus, cuman sayang. Ya, pemahamannya agak kurang dalam. Agak kurang dalam. Saya emang gak mau ikut madhab, saya pengennya ikut Quran Sunnah aja. Pernah dengar kalimat itu? Baik, saya tidak ingin ikut madhab, saya ingin ikut Quran Sunnah saja. Pertanyaan saya, apa Anda bisa langsung memahami si Quran dan Sunnah itu? Ketika Anda ingin memahaminya, pasti Anda akan melewati jalur di antara 4 yang ini. Lihat rumusan tadi.
Apa yang disampaikan Nabi ke sahabat, ke tabi'in, ke semua dihimpun di sini. Ya, jadi kalau Anda ingin mendapatkan referensi ke sini, Anda nggak akan bisa langsung kecuali lewat sini. Ayo saya mau tanya Anda, ketika Anda ingin mengambil sunnah, apakah pernah Anda berjumpa dengan Nabi? Saya pengen langsung dari sunnah saja. Kapan Anda berjumpa Nabi? Mimpi aja belum tentu ketemu Nabi. Ya, ada kok dari Al-Bukhari. Al-Bukhari saja jalurnya lewat sini. Al-Bukhari itu mazhabnya Asy-Syafi'i. Asy-Syafi'i belajar beliau, jadi mengambil referensi dari sini. Bahkan beberapa hadisnya diambil dari Al-Muwatta'nya Imam Malik. Imam Malik menulis kitab Al-Muwatta', kitab hadis pertama. Isinya 100.000 hadis dari 1.000 riwayat. Konon dituliskan sebanyak 40 tahun. 40 tahun dituliskan. Disampaikan Al-Muwatta', kitab pendahuluan. Hadis-hadisnya dikumpulkan. Al-Bukhari pun mengambil sebagian dari sini. Jadi Imam Al-Bukhari saja mengambil riwayat dari sini. An-Nasa'i juga sama. Asy-Syafi'i, At-Tirmidzi mengambil dari Asy-Syafi'i. Rata-rata semuanya hampir mengambil dari sini. Bahkan persoalan dari sifat akidah, Imam Abu Hanifah sudah membuat kitab Tauhid pertama dikenal dengan Fikih Akbar. Beliau bukan cuma ahli fikih, tidak hanya ahli hadis, ini termasuk ahli kalam, ahli tauhid. Dan dikenal dengan kecerdasannya dalam nalar akal. Seorang yang pernah menghancurkan dari sejak kecil argumentasi orang liberal di masa lalu. Jadi kalau liberal yang sekarang itu agak terlambat. Bukan cuma agak, tapi sangat terlambat. Dan ketinggalan, dan kemampuannya jauh sekali. Orang liberal dulu itu bisa hafal Quran, hafal hadis. Orang liberal sekarang baca Quran aja belum tentu bisa. Ya. Ada kok di Quran, ya, di surah An-Nur, ayat ke-30. Ayat tentang LGBT. Buka, nggak ada. Buka, nggak ada. Ya. Dan suruh baca, baca aja belum tentu bisa. Ya, liberal dulu itu hafal Quran. Datang, nantang orang se-Irak. Ditantang, siapa yang berani dengan saya ulama? Masya Allah. Debat, gak ada yang bisa jawab. Di antara pertanyaannya, bagaimana Allah berbuat adil dalam memberikan hukuman dan pahala di akhirat nanti. Maksudnya apa? Allah menghukum makhluk termasuk setan, iblis dengan neraka. Neraka diciptakan dari api. Sedangkan setan dibuat dari api juga. Setan iblis dari jin. Quran surah 18 ayat 50. Ya wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis kana minal jin. Jin diciptakan juga dari api. Quran surah 15 ayat ke-27. Wal janna khalaqnahu min qablu min naris samum. Di mana letak keadilan Allah? Lihat, jin diciptakan, setan iblis dari api. Disiksanya pakai api lagi, yang nggak ada rasanya. Coba lihat, dari api, setan dicipta dari api, dikembalikan ke api, disiksa pakai api, ya itu memang modal dia. Ya, di mana letak keadilan Allah? Susah orang jawab. Abu Hanifah senyum aja. Masya Allah. Coba sini, saya beritahu. Begitu datang, pak, ditampar. Kenapa pukul saya? Saya kan minta jawaban, bukan minta pukulan. Sakit. Tunjukkan sakitnya di mana. Di sini. Di pipi. Iya, terbuat dari apa? Kulit. Tangan saya dari apa? Kulit. Kulit dengan kulit bisa sakit. Tangan saya dari kulit, pipi Anda dari kulit. Dan tidak menghilangkan rasa sakit itu. Jangan sampai Anda pahami setiap dengan jenis yang sama bisa terasa sakit. Setan dikembalikan kemana? Ke api dengan api yang berbeda dengan sifat penciptaannya. Maka kalau Anda ingin coba silahkan saja katanya. Ya. Abu Hanifah. Dan ini Bu, saya syaratkan kepada ibu dan ayah teman-teman sekalian, cobalah bersikap seperti orang tua Abu Hanifah. Ini anaknya pengusaha, anak pedagang, anak tukang kain, kayanya luar biasa. Tapi bukan berarti dengan kekayaan itu menjadikan cukup untuk mendidik anak, dipahami yang penting sudahlah, harta sudah ada. Tidak. Orang tuanya berpedoman, walaupun hidup berkecukupan, anak kita masih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Secara singkat, dididiklah ini dititipkan pada para ulama. Tapi kisah yang paling indah adalah kisah bagaimana melahirkan seorang Abu Hanifah ini. Ya, teman-teman sekalian, ayahnya Abu Hanifah itu luar biasa, saleh, dekat dengan Allah dan sebagainya. Itu kalau terlalu lama lah kalau dibahas. Singkatnya, kalau ingin jadi anak yang saleh, maka orang tuanya itu harus jadi soleh terlebih dahulu. Mustahil Anda mengharapkan anak yang soleh kalau orang tuanya tidak soleh terlebih dahulu. Di bagian pertama. Nah, ini Abu Hanifah menyebar kemudian Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. Lihat baik-baik, Anda kalau kemudian ingin belajar Al-Quran dan Sunnah, mustahil kecuali lewat jalur yang di sini. Bagaimana hadis bisa datang? Dari Imam Al-Bukhari. Al-Bukhari lewat mana? Dari Imam Malik, lihat sebagiannya. Dari ahli hadis yang lainnya. Urutkan kembali sampai sini. Di mazhab itu satu, jangan dipahami sebagai kelompok. Maksudnya kalau saya ikut kelompok Abu Hanifah, saya termasuk kelompoknya Hanafi. Kelompok. Sehingga ketika dipahami kelompok, munculnya fanatis. Fanatisme itu yang dilarang. Fanatisme kalau dipertahankan itu yang salah. Bahkan imamnya sendiri mengatakan, semua ini kompak. Abu Hanifah, Imam Malik, Asy-Syafi'i, Imam Ahmad. Mereka mengatakan,
kalau dari pendapat saya bertentangan isinya atau lemah dibanding Al-Quran dan Sunnah, maka tinggalkan pendapat saya, ambil pendapat yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Masing-masing saling memuji, masing-masing saling mengangkat. Tidak ada yang menjatuhkan satu dengan yang lainnya. Anda pernah dengar enggak Imam Abu Hanifah ditahdir oleh Imam Malik? Imam Asy-Syafi'i nahdir Imam Ahmad. Pernah dengar? Enggak ada. Yang lain selalu mengakui, saya mungkin ada kekurangan. Yang lain ada kelebihan. Ambil pendapat orang lain sepanjang lebih. Tinggalkan pendapat saya kalau kurang, tidak sesuai, dan seterusnya. Jadi teman-teman sekalian, ketika Anda ingin kembali ke sini, maka Anda akan melewati fase ini. Tapi ingat, yang dilarang adalah fanatis yang berlebihan. Jadi kalau pendapat gak sesuai dengan Imam Syafi'i, saya gak mau ambil. Kalau gak sesuai dengan Imam Ahmad, saya gak mau ambil. Padahal nanti dalam fikih ada yang disebut muqaranah. Perbandingan mana yang paling sesuai diterapkan di tempat yang maslahatnya sama. Mungkin satu tempat yang paling maslahat, pendapat Imam Abu Hanifah. Karena itu di Pakistan, di India, sebagian di Cina yang diterapkan yang ini. Karena sesuai dengan konteks kehidupan mereka. Itu yang diambil. Sebagian ada yang dengan menggunakan Syafi'i. Dulu, nah ini masalah kedua. Anda pernah mendengar kalimat ini? Kalau bukan dari Madinah, jangan diambil. Ustadznya dari mana? Libya. Enggak sunnah. Yang sunnah itu dari Madinah. Enggak sunnah. Sunnah itu dari Mekah. Enggak sunnah. Sunnah itu dari Mesir. Dari macam-macam. Lihat teman-teman sekalian, Anda terjebak di situ. Ya, saya tidak mengecilkan yang lainnya. Semua orang baik. Lihat baik-baik. Masih ingat tadi kata saya? Perhatikan baik-baik. Mazhab apa yang pertama kali ada di Madinah? Maliki. Hidup di Madinah, tumbuh di Madinah, berkembang di Madinah, mengajar di Madinah, sampai wafat di Madinah. Sampai Harun ar-Rasyid, ya rahimahullah, pernah meminta mazhab ini dipraktekkan di dunia. Ayo, jadi pedoman seumat seluruhnya. Ketika beliau jadi khalifah, kata Imam Malik, jangan, karena setiap tempat punya kekhasan yang berbeda. Dipraktekkan di Madinah, semua itu pakai pendapat Imam Malik saat di Madinah. Dalam kekhalifahan Harun ar-Rasyid, dipraktekkan mazhabnya Imam Malik. Jadi di Madinah dulu itu pakai pendapatnya Imam Malik. Di antaranya apa ciri khasnya? Misal, kalau salat dia tidak menggunakan basmalah, langsung alhamdulillahirabbil alamin, enggak sir lagi. Tarawihnya bukan 11, bukan 23 lagi, sampai 36, sampai 39 dengan witirnya. Coba lihat. Ya, yang paling indah misalnya, yang kunut, ada kunut. Imam Malik kunut. Malik kunut, cuman kunutnya sebelum ruku, bukan setelah ruku. Ya, mengambil hadis yang lain. Sebelum ruku, di rakaat yang kedua, kunut. Kunutnya sir. Di ahli Madinah praktekkan itu. Dan banyak sekali pendapat-pendapat Maliki dipraktekkan. Cuman ketika penguasa berganti, yang pegang kepemimpinan berganti, dengan kebijakan yang ada, kemudian mereka terapkan mazhab-mazhab sesuai dengan masanya. Misal sekarang, pendapat Imam Malik, mazhab Imam Malik tidak diterapkan di Madinah. Generasi King Saud sekarang menerapkan sesuai dengan maslahat yang mereka pandang, gunakan mazhab Imam Ahmad. Maka jadilah Hambali sekarang. Dulu yang kunut saat subuh, kunutnya sir, sekarang enggak kunut lagi. Ya, menggunakan kunut nazilah karena menggunakan mazhab Ahmad bin Hanbal. Kemudian misalnya, mohon maaf, dalam persoalan bismillah menggunakan sir. Imam Malik tidak membacanya, Imam Ahmad disirkan, mengambil bagian pertengahannya. Ketika kemudian yang memimpin bagian menerapkan mazhab sesuai dengan maslahat di zamannya, maka itulah yang diberlakukan di masyarakatnya. Jadi jangan Anda simpulkan sekarang, lihat baik-baik. Mazhab Imam Malik tersebarnya Afrika Utara, Libya, Tunisia, Maroko. Mereka mempraktikkan mazhab Imam Malik. Mereka mempraktikkan kebiasaan orang Madinah masa lalu. Karena Imam Malik asalnya dari Madinah. Artinya kalau ada yang lulus dari Libya, lulus dari Maroko, lulus dari Tunis, ngambil ilmu di Aljazair, itulah mazhabnya sebagian dari Imam Malik yang pernah dipraktikkan di Madinah. Sama-sama saja. Sama, cuman kadang-kadang karena tidak belajar, ini pemahaman yang keliru disampaikan di masyarakat. Adalah kemudian orang tidak tahu, dia tidak tahu bahwa dirinya tidak tahu. Orang bodoh, tidak tahu dirinya bodoh, ngajak orang lain bodoh. Ini jadi masalah. Paham ya? Jadi Anda jangan terjebak kalau ada kalimat-kalimat itu. Ukurannya sesuai enggak? Kalau ada ukuran Al-Quran, sunnah dengan baik, ajarkan, ajarkan, ajarkan. Yang kekinian itu sesuai dengan penempatan dipandang maslahat. Dulu maslahatnya begini, sekarang kelihatan agak berbeda tipikal masyarakatnya. Maka diterapkanlah hukum sesuai dengan ini. Paham ini? Halo? Alhamdulillah. Baik. 3. Di bagian terakhir. 3. Masing-masing imam ini punya ciri khas. Yang ciri khas inilah kemudian menjadi karakteristik dalam penetapan pendapat fikih ya. Penetapan pendapat fikih ya. Misal, Imam Abu Hanifah itu lebih rasional. Jadi kalau Anda dihadapkan pada orang-orang yang seringkali meminta rasionalitas, logika, maka lihat pendapat-pendapat Imam Abu Hanifah.
Itu bisa mengatasi persoalan-persoalan orang-orang yang sering menggunakan aspek logika. Dua, Imam Malik. Imam Malik lebih sering kepada hadis. Apa gambaran hadisnya disampaikan, seperti itulah kemudian maknanya diutarakan. Seringkali pernah beliau ditanya tentang logika. Imam, apa pendapat ini dari segi akal? Kata Imam Malik, kalau tanya masalah ra'yun, tanyakan pada Imam Abu Hanifah, jangan tanya pada saya. Perhatikan kalimatnya. Kalau tanya masalah ra'yun, tanyakan pada Imam Abu Hanifah, jangan tanya kepada saya. Imam Malik cenderung memahami persoalan dari segi tekstual hadisnya. Konteksnya diberikan tapi tidak keluar dari hadisnya. Karena itu kalau Anda ingin mencari persoalan-persoalan yang sumbernya langsung dari referensi hadis dengan konteksnya, maka lihat pendapat-pendapat Imam Malik. Baik, tiga. Nanti saya kasih contoh di akhir. Tiga, Imam Asy-Syafi'i. Asy-Syafi'i punya kekhasan. Beliau hafal hadis dan beliau mendalami bahasa Arab. Mendalaminya bukan sekedar belajar, tapi langsung masuk ke kampung Arabnya, ke Baduy. Nah, daerah Baduy itu daerah yang paling fasih bahasa Arabnya. Dalami oleh beliau. Sampai beliau satu-satunya di antara imam ini yang punya diwan. Diwan itu kumpulan puisi-puisi dalam bahasa Arab. Isinya nasihat-nasihat. Dikenal dengan diwan Al-Imam Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i dikenal juga dengan ahli qiyas, analogi. Jadi hadisnya paham, fikihnya paham, bahasanya kuat, termasuk analoginya kuat. Dan dikenal dengan prinsip fikihnya itu seringkali mencari peluang yang pahalanya cukup banyak. Jadi kalau Imam Syafi'i berpendapat, mana yang kira-kira pahalanya paling banyak, itu yang diambil oleh beliau. Sepanjang ada frame-nya. Contoh, tadi bismillah ada berapa cara? 4 cara. 1, jahar. 2, sir. 3, tidak dibaca sama sekali. 4, baca rakaat pertama, selanjutnya tidak. Baik, yang dibaca jahar ada dari Nabi hadisnya? Ada. Yang disir ada dari Nabi? Ada. Yang tidak dibaca ada dari Nabi? Ada. Keempat-empatnya ada dari Nabi SAW. Imam Asy-Syafi'i kenapa memilih dijaharkan? Kata beliau begini, di antara pendapat fikihnya yang paling mudah untuk dipahami, gini, dibaca kan ada petunjuknya. Tidak dibaca ada petunjuknya. Tapi kalau dibaca kan pahalanya ada. Bukankah satu hurufnya 10 kebaikan? Kalau saya bacakan berarti saya dapat pahala, daripada enggak sama sekali mendingan dapat. Kan sama-sama ada tuntunan. Silakan Anda memilih yang tidak dibaca. Cuman saya pilih yang dibaca supaya tambahan pahala lebih untuk saya. Selain masalah-masalah fikih yang lain, dalil ditampilkan dan sebagainya. Kenapa tidak disirkan saja? Kalau disirkan, pahalanya cuma baca bagi yang sir. Bismillahirrahmanirrahim. Bagi Anda dapat pahala. Tapi bagi yang mendengar, kan tidak mendapat bagian pahalanya. Ya, bukankah kaidah bagi yang mendengar Quran, ada getaran pada jiwanya? Tawakalnya bisa bertambah. Quran surah 8 ayat yang kedua. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu. Kalau dibacakan pada mereka ayat-ayat Allah, zadatum imanan, bertambah keimanannya. Saya memilih dikeraskan karena ketika dikeraskan faidah untuk saya ada, untuk makmum juga ada. Mereka mendengar ayat Quran, mereka bisa bergetar jiwanya, bisa mendengar ayat-ayat Allah. Daripada saya diamkan, lebih baik saya bacakan. Mengejar keutamaan dari pahala, antum mesti paham kekhasan itu. Sehingga ketika Anda misalnya melihat pendapat Syafi'i, oh ini maksudnya. Ini maksudnya. Imam Malik ingin mengambil hadis-hadis yang paling utama. Bukan berarti nggak dibaca nggak ada pahalanya. Bukan berarti karena mengikuti Nabi itu yang didahulukan. Bukankah yang mengikuti Nabi mendapatkan cinta Allah? Lihat yuhibbukumullah. Nah, saya ingin lebih daripada pahala. Saya ingin mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Karena ayat-ayat pertama turun Al-Fatihah tidak menggunakan basmalah dan diikuti oleh orang-orang paling utama di awal-awal masa Islam. Abu Bakar sholat di belakang Nabi, Nabi tidak baca basmalah. Umar sholat di belakang Nabi tidak baca basmalah. Saya ingin mengikuti fase di awal-awal supaya mendapatkan kecintaan kepada Nabi yang dalam. Nah, jadi semua punya pertimbangan. Dari situlah kemudian teman-teman Anda mesti lihat ciri khas ini. Kunut sama pertimbangannya. Kunut ada dari Nabi. Kunut ada penjelasannya. Kunut ada prakteknya. Sahabat pernah praktekkan. Saya ingin dapat bagian dari keutamaannya. Itu di antara ciri-ciri khas kaidah fikih-fikihnya. Jadi kalau Anda memahami ini dengan baik, mudah untuk praktekkan. Imam Ahmad sering mengambil pertengahan. Pertengahan. Imam Malik apa pendapat? Imam Syafi'i apa pendapat? Saya yang tengah-tengahnya. Sehingga dengan tengah-tengah itu mengakomodir di antara keduanya. Coba lihat. Bismillah, satu dijaharkan, satu dihilangkan. Dijahar dibacakan, dihilangkan tidak dibacakan. Bukan dihilangkan di sini maksudnya tidak dibaca sama sekali. Ini tidak dibaca, ini dibaca. Bagaimana menyatukan kedua itu? Ambil pertengahan. Baca tapi nggak dikeraskan. Jadi kalau Anda bacanya disirkan, nggak usah ditunjukkan pada orang, saya baca sir. Saya memang baca, tapi dia harus tahu, saya bacanya sir, bukan jahar. Dekatkan sama mik. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tapi uniknya, dia bacakan Bismillahirrahmanirrahim. Kedengaran sampai belakang.
Kalau kedengaran sampai belakang itu bukan sir, namanya jahar. Sir itu kalimat ketika diucapkan orang lain nggak dengar, cuman Anda sendiri yang dengar. Ini kadang-kadang ada sementara kita ingin menunjukkan bahwa saya bukan nggak baca, saya bacanya sir. Tapi dia keraskan, Bismillahirrahmanirrahim. Daripada begitu, kenapa sekalian nggak dikeraskan dengan keras-keras seperti yang lain? Bismillahirrahmanirrahim, itu jahar. Kalau sir, Anda nggak harus umumkan pada orang, saya sir. Bismillahirrahmanirrahim. Sama itu sir bacanya, tapi kedengaran orang. Ketika kedengaran namanya apa? Jahar. Sama sir, ada pahala, jahar ada pahala. Imam Ahmad bin Hanbal kunut, Imam Abu Hanifah nggak kunut, Imam Malik, Asy-Syafi'i kunut. Saya ambil yang pertengahan. Nabi kunutnya ketika ada kejadian. Ketika nggak ada kejadian nggak kunut lagi. Tengah-tengah kunut nazilah. Itulah Imam Ahmad bin Hanbal. Apa yang kita selesaikan lewat pendalaman materi ini? Satu, kita ingin menyelesaikan kalimat-kalimat yang sering diungkap di masyarakat. Kalimatnya benar, tapi pemahamannya salah. Ya, kembalilah pada Al-Quran dan Sunnah. Gak usah ikut madhab, ikutnya Quran dan Sunnah. Kita jawab hari ini. Kalau Anda mau mengikuti Quran dan Sunnah tanpa madhab, bagaimana Anda bisa memahaminya? Yang salah fanatik madhab. Jika mengambil referensi, itu tidak ada persoalan. Dua, ikuti yang dari kampus ini. Ikuti dari yang asalnya ini. Ini lebih selamat karena Nabi asalnya dari situ. Anda jangan lupa, Nabi pernah kemana. Sahabat Nabi pernah menyebar. Dan madhab pernah berlaku di situ, disebarkan di tempat lain. Jadi artinya, acuan kita itu sepanjang mengacu dari sumber-sumber yang benar secara fiqih, umumnya terambil dari sini, maka teman-teman sekalian, Anda adalah satu manhaj, Anda adalah dengan pemahaman yang sama, Anda salafus saleh, termasuk dalam pemahaman insya Allah dari Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Paham insya Allah? Baik. Yang paling hangat misalnya sekarang, ini ada Asy-Syafi'i, turunan ke bawahnya misalnya nanti kita temukan ada Al-Imam Al-Ash'ari, ada Imam Al-Ghazali, ada Imam misalnya Al-Bukhari, ada At-Tirmidzi, ada An-Nasai dan sebagainya, turun sampai ke bawah, sampai Dr. Syekh Wahbah Az-Zuhaili, rahimahullah, itu Asy-Syafi'i. Ada yang di sini, ya Imam Ahmad bin Hanbal, muridnya juga cukup banyak, sampai ke tataran Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, dan sampai ke bawahnya, sampai ke Syekh Al-Albani, sampai ke Syekh Al-Utsaimin, sampai ke Syekh yang bisa Abdul Aziz bin Baz, sampai ke Syekh bin Salih bin Fauzan dan sebagainya, turun ke bawahnya. Ini turunan yang dari sini. Semuanya mengakar yang sama, kembali pada sifat yang sama. Sama dalam persoalan akidah. Ya Imam Abul Hasan Al-Ash'ari memberikan pendapat. Ini punya pendapat. Pendapatnya tidak menyimpang dari ketentuan, cuman dari pemahaman saja. Ujung-ujungnya niatnya baik, ingin menempatkan Allah di tempat yang paling sempurna. Contoh, sekarang permasalahan sedang hangat. Di mana Allah di Arsy? Bagaimana memahaminya dan sebagainya. Itu semua punya keyakinan Allah itu mujidul wujud. Allah yang paling tinggi, tidak sama dengan makhluk. Karena kaidah dalam ilmu tauhid ketika akan memahami Allah harus ada kaidah tanzihun min sifatil makhluk. Allah mesti dibebaskan dari sifat-sifat makhluk, dibebaskan dari sifat-sifat makhluk. Tidak boleh sama. Sebab kalau Allah sama dengan makhluk atau di bawah makhluk, itu artinya ketuhanan sifat uluhiyah Allah itu hilang di situ. Makanya kita menolak misal, ya maaf, Tuhan lebih daripada satu. Karena yang lebih daripada satu sifat makhluk. Makhluk itu dilahirkan dan melahirkan. Sedangkan sifat Allah mesti beda dengan makhluk. Lam yalid walam yulad. Jadi ketika ada yang mengakui Tuhan, Tuhannya sempat dilahirkan, atau lebih daripada satu, kita tolak. Karena itu sifat makhluk. Apalagi yang lebih lemah daripada makhluk. Misal, baik Tuhan berwujud manusia, mesti pada perbedaan antara manusia dengan Tuhan. Misal Tuhannya dari patung. Patung aja dibuat manusia. Patung lebih lemah daripada manusia. Bagaimana mau dijadikan sebagai Tuhan? Anda yang bikin, Anda yang nyembah. Lah bagaimana di sini? Lemah sifatnya di situ. Karena itu ketika beda sifat dengan makhluk, itulah yang disebut dengan khalik. Itu yang disebut dengan khalik. Di antara sifatnya apa? Nih, karena makhluk itu menempat. Allah Subhanahu wa taala tidak disifati dengan sifat-sifat makhluk. Sekalipun dikatakan itu, tapi tetap jangan dipahami sebagai sifat makhluk. Misal, kita ambil dari pendapat yang sangat populer. Sekarang ada dua pertentangan. Asal keduanya itu bagus. Dari sini misalnya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah sampai ke atasnya ketika mengatakan, ya misalnya Allah alal arsy istawa, Allah beristiwa di atas arasnya. Apakah mengatakan kemudian bertempat? Lihat baik-baik. Beliau katakan, ini ada makhluk di bawah di bumi. Di atas ada makhluk di langit. Atas paling tinggi makhluk tertingginya arasy. Dan di atas makhluk itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dipahami uluwun. Uluwun itu tinggi di atas makhluknya. Tinggi di atas makhluknya. Tidak ada yang mengatakan Allah menempat. Tidak ada yang mengatakan Allah menempat. Jadi mengatakan Allah tinggi di atas makhluknya. Persis sama Al-Ash'ari mengatakan Allah tidak menempat. Allahu kana walam yakun lahu makan. Tidak ada tempat karena yang butuh tempat itu makhluk.
Sebetulnya dua-duanya bersamaan, punya irisan yang sama. Salafus saleh punya kesamaan dalam kesimpulan. Nah, hanya terjadi kasus-kasus kemudian. Entah siapa yang menghembuskan tiba-tiba, oh ini rame, ini muncul. Sampai mengatakan ini mujassim, ini bukan. Ada perbedaan teman-teman sekalian. Salah satunya apa? Lihat, ada di kemudian hari, hadis-hadis yang kalimatnya sangat sensitif. Ayat-ayat Quran yang tidak dipahami dengan kalimat biasa. Makanya kemudian di sini ada beda cara pandang. Yang ini umumnya jangan ditakwilkan. Sudah tempatkan seperti ayatnya saja begitu. Hadisnya demikian begitu. Contoh, misal, yadullahi fawqa aydihim. Tangan Allah di atas tangan yang lainnya. Apa kalimat yad di situ? Sudah. Yad, itu yad dipahami maknanya yad dalam bahasa Arab. Tapi bagaimana cara memahami dilekatkan pada Allah, jangan dipahami oleh kita. Dicukup ayatnya seperti itu, yakini dan pahami demikian. Selesai. Dia tidak menafsirkan dengan tangan supaya tidak digambarkan tangannya makhluk dan sebagainya. Cukupkan sebagaimana pemahaman ayatnya. Allahu ma'lumun, Allahu ma'rufun, Allah dikenal, diketahui. Wassu'alu anha bid'atun. Bertanya tentang bagaimana, kaif, di situ memunculkan persoalan yang serius. Sehingga menghadirkan bid'ah akidah dalam kehidupan. Nah, ada persoalan lain ketika disebutkan. Dia bertanya bagaimana. Contoh, saya pernah menyampaikan hadis ini. Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala terjemahan tekstual. Turun yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala fi thulutsai akhir minal lail ila sama'id dunya. Diterjemahkan tekstual, Allah turun ke langit dunia setiap di sepertiga malam. Turun. Tiba-tiba ada yang memahami begini. Ustaz, kalau turun, apakah turun dengan sifatnya atau dengan zatnya? Kalau turun dengan zatnya, bagaimana memahaminya? Misal Ustaz tinggal di Jakarta. Ini ada yang di Papua. Papua dengan Jakarta kan bedanya 2 jam Ustaz. Ketika Allah turun di Papua, artinya di Jakarta kan belum subuh. Belum masuk waktu itu. Berarti Allah nggak turun di Jakarta, Ustaz. Ketika kemudian waktu Jakarta muncul sepertiga malam, Papua sudah lewat, Ustaz. Berarti Allah nggak ada di Papua. Bagaimana cara memahaminya? Nah, solusi yang pertama yang ini mengatakan, kamu jangan samakan dengan sifat makhluk. Jangan samakan turun ya turun, tapi atas sifatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ini, Al-Ash'ari, pada orang seperti ini, itu mesti dibantu pemahamannya. Karena orang ini selalu menggambarkan visualisasi bahaya kalau tergambarkan. Maka diberikan solusi. Jika ada kalimat-kalimat seperti itu, takwilkan. Takwilkan itu dibawa kepada makna hakikatnya. Hakikat yang dimaksudkan inti persoalan di hadis itu yang disampaikan. Contoh, inti hadis tadi apa? Inti hadisnya adalah Allah menurunkan 3 hal. Berupa rahmatnya. Dari rahmat itu Allah turunkan 3 jenis. 1, mengabulkan semua doa yang dipanjatkan. Awas, hati-hati. Yang kedua, memberikan permintaan setiap yang dimohonkan. Yang ketiga, memberi ampunan setiap yang memohon ampun. Sehingga ditafsirkanlah kalimatnya Allah menurunkan rahmatnya. Supaya tidak gambarkan di benaknya itu bagaimana Allah turun dan sebagainya. Inilah metode takwil untuk menghilangkan pemahaman-pemahaman supaya tidak ada menyatu dengan tempat dan dengan jasad. Ada yang menolak, nggak bisa, nggak boleh ditakwilkan. Harus begini-begini. Antum nggak mungkin memahami seperti itu. Karena ada ayat-ayat yang ketika tidak dipahami dengan itu, nggak bisa. Misal, nasullaha fanasiyahum. Mereka lupa dengan Allah. Allah pun lupa dengan mereka. Bagaimana antum bisa menisbatkan sifat lupa dengan Allah? Allah lupa dengan mereka. Apakah Allah punya sifat lupa? Oh, jangan dipahami begitu. Serahkan kepada Allah. Oh, Masya Allah. Bagaimana menyerahkan kepada Allah? Allah mesti bebas dari sifat lupa. Makanya diterjemahkan dengan terjemah ta'wiliyah. Apa terjemahnya? Allah mengabaikan mereka. Mencampakkan mereka. Bukan berarti lupa. Karena mereka tidak ingat Allah, diabaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita menafikan sifat lupa dari Allah, menerjemahkan dengan kalimat yang senilai dengan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Di asalnya prinsipnya sama. Prinsipnya sama. Tidak ada kaitan dengan kalimat-kalimat yang muncul perdebatkan sekarang. Karena itu saya sarankan pada Anda, kalau ada perdebatan-perdebatan di kalangan hal yang tidak membuat kita lebih taat, hanya membuat kita kemudian ramai saja, komentar ini, komentar itu, sampai Sun Gokong di bawah-bawah, sampai Awan di bawah, macam-macam di bawah-bawah, dia pun belum tentu paham tentang itu. Ya, makanya saran saya lebih baik tepikan hal demikian. Kemudian kalau ada ulama berpendapat, lihat ulamanya. Kemudian setelah itu sikapi dengan baik, hormati, husnudzan dulu. Jadi kalau ada ahli ilmu berpendapat, jangan kemudian antum, mohon maaf, jangan antipati dulu. Dengarkan dulu, bandingkan dulu, sepakat ambil, tidak sepakat tinggalkan. Itu paling gampang. Ngapain antum mencela orang lain? Gak ada kerjaan di situ. Gak ada kerjaan. Mencela itu gak pernah diajarkan. Lihat, tunjukkan pada saya dari Quran mana ayat yang membolehkan mencela sama muslim. Apalagi mencela ulama. Gak ada. Jadi kalau Anda gak sepakat, cukup tinggalkan, cari yang lebih kuat. Selesai persoalan.
Ini mencela ini mencela itu. Nggak akan pernah selesai persoalannya. Jelas ya? Maka saya tegaskan di akhir, tidak boleh, tidak saya perkenankan. Ada satu orang pun belajar dengan saya, kemudian mencela orang lain. Saya tidak pernah mengajarkan antum untuk mencela orang lain. Ambil pendapat yang baik, kalau sesuai dengan ukuran tadi. Tidak sepakat, Anda tinggalkan. Silakan tunjukkan pada saya, kapan saya mengajarkan Anda mencela orang lain. Karena itu kalau ada seorang belajar dengan saya, dan dia terbiasa mencela orang, saya berlepas diri di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala dari keterangan pernah mengajarkannya. Jadi teman-teman sekalian, mari kita berubah cara pandang kita, berubah dengan lebih baik. Kalau seperti ini, kita akan beribadah dengan tenang. Tenang sekali kita. Ambil referensinya, baik kita ambil. Tidak baik kita tinggalkan. Dan jalin ukhuwah di antara kita. Perbedaan pendapat jangan sampai menyebabkan kita tidak bisa duduk bersama dan sambil minum teh bersama. Allahu Akbar walillahil hamd. Sami'allahu liman hamidah. Assalamualaikum. Sampai di akhirnya. Alhamdulillah. Dan itu indah. Beda pendapat di gula aja enak. Yang satu nggak pakai gula, yang satu pakai gula. Sama-sama minum teh. Akhi, berapa gulanya? Jangan banyak-banyak lah. Yang penting jangan terlampau manis, yang penting setia. Masya Allah, enak. Saya udah nyaman minum, catat tuh bikin status. Ya, luar biasa. Gak ada masalah. Jadi tetap teman-teman sekalian, kopi pahit ada yang minum, kopi manis ada yang minum, tengah-tengah ada yang minum, semuanya minum kopi. Selesai masalah. Kadang-kadang kita memang tidak adil. Ya, begitu enak dipuji kopinya. Begitu bermasalah yang salahin gulanya. Silakan cek, teh enak, dipuji tehnya, enak nih teh. Masya Allah. Kopi enak, dipuji kopinya. Enak nih kopi. Susu nyaman. Manis nih susu. Susunya. Begitu kena penyakit gula, gula yang salah. Masya Allah. Taib ya. Paham sampai sini? Jadi inilah pendapat-pendapat dalam fikih. Nanti pertemuan berikutnya kita mulai turunkan beberapa perbedaan pendapat. Berdasarkan kaidah-kaidah yang kita ambil. Karena antum sudah tahu karakteristik ini secara umum. Nanti saya tunjukkan perbedaan-perbedaan ketika masuk ranah masalah fikihnya. Masalah berikutnya insya Allah agak sedikit hangat. Ya, itu adalah tentang hukum musik. Kita akan belajar. Apakah hukum musik itu? Apakah halal? Kalau batas halalnya sampai mana? Apakah haram? Kalau haramnya haram seperti apa? Haram mutlak ataukah bukan? Kan? Kadang-kadang kan suka unik. Musik itu haram. Semua ulama sepakat haram, tapi begitu handphonenya bunyi, pakai musik, tang ting tung ting tang ting tung, tang ting tung ting tang ting tung, masya Allah. Lagi tahajud lagi, sedang tahajud, katanya haram, tang ting tung ting tang ting tung, ya, haula wala quwata illa billah. Baik, sampainya kan nggak enak, haram, haram. Sedang salat, di mana letak keharamannya? Kalau halal di mana batasnya? Kalau saya mengajar musik, aduh katanya haram. Kalau halal di mana halalnya? Ya katanya halal, tapi ada ikhtilat. Banyak orang musik tiba-tiba berubah jadi begini jadi begitu. Ada lalai dan sebagainya. Apa hukumnya? Itu nanti kita akan bahas. Ini ada ijma ulama. Apakah benar semuanya ijma? Bagaimana cara memahami ijma? Kenapa kemudian ada satu orang berpendapat kebolehannya? Kenapa yang lain mengatakan keharamannya? Dan yang paling luar biasa adalah banyak orang membahas musik tapi tidak pernah mendefinisikan. Alhamdulillah. Tidak pernah mendefinisikan apa itu musik. Ini yang paling bahaya. Kita itu sering menilai sesuatu berdasarkan ukuran kita. Tidak menempatkan ukuran bahasa dan fikihnya. Itu paling bahaya. Paling bahaya. Silahkan cek. Sekarang mazhab Asy'ari melihat dengan mazhab yang salafi menggunakan cara pandang Asy'ari. Tidak akan nyambung. Salafi melihat mazhab Asy'ari menggunakan cara pandang salafi. Gak akan nyambung. Sama persis begini. Anda menilai Syafi'i dengan mazhab Hambali. Gak akan nyambung. Makanya saya sarankan ya, kalau ada da'i, ustad-ustad, belajar satu mazhab, datang ke tempat yang mazhabnya lain, jangan dirubah mazhabnya, Anda belajar mazhab itu. Contoh, saya datang ke tempat Syafi'i misalnya, mazhabnya Syafi'i, mazhab Syafi'i. Misal, saya mempraktekkan Hambali, misal, saya datang ke tempat Syafi'i, yang saya lakukan bukan merubah masyarakat ke Hambali. Yang saya lakukan, saya belajar mazhab Syafi'i, dan saya bimbing mereka dengan mazhab itu. Karena mereka sudah terbiasa, kalau dialihkan kepada yang lain, nanti ribut di situ. Karena tidak terbiasa, awam itu terbiasa dengan yang diambil. Saya ke Malaysia teman-teman kemarin. Di Malaysia itu mazhab Syafi'i resmi. Ketika saya ke sana diminta jadi imam, saya imami dengan mazhab Syafi'i. Kunut saya kunut. Setelah selesai kemudian berzikir, zikirnya saya keraskan. Kemudian saya berdoa. Masya Allah. Kenapa? Karena prakteknya di situ menggunakan Syafi'i. Begitu saya pakai Hambali jadi ramai di situ. Di siapa Ustaz ini? Sesat kali ya? Oh sesat, Masya Allah. Disesat di situ. Karena belum tahu hukum. Begitu belum tahu bisa bermasalah. Ya Masya Allah. Jadi gitu caranya. Ini kan kadang-kadang repot. Yang paling repot itu Ustadz tidak menyampaikan, murid jadi jagoan. Ini belajar belum banyak, sudah menyimpulkan hukum. Ya bayangkan Imam Malik menulis kitabnya 40 tahun. Dia 4 hari sudah berikan fatwa. Al-Bukhari menulis 16 tahun. Dia 16 hari sudah paham hukum. Kan repot itu.
bid'ah. Masya Allah, bid'ah. Baik Anda dari ujung kepala sampai ujung kaki bid'ah. Kan Anda tidak ada di masa Nabi SAW. Ya, jadi teman-teman sekalian, jadi yang seperti itu jangan juga dicela. Kita diskusikan, terima dulu. Kadang-kadang ada persoalan yang tidak harus dijawab, kadang pakai senyuman aja. Pakai senyuman aja yang seperti itu. Baik ya? Ini kan salah, bid'ah. Kok tersenyum? Senyum kan sedekah. At-tabassum sedekah. Sunnah Nabi. Bid'ahnya di mana coba sunnah Nabi? Paham ya? Ini selesai. Bid'ah. Minum teh yuk. Enak. Diskusi nyaman. Kan? Yang repot kan begitu. Tahzir. Ini, itu. Diundang gak datang. Video dipotong. Ramai jadinya. Ya, sudahlah. Jelas ya? Alhamdulillah. Jadi ini selesai beberapa persoalan. Nanti mulai pertemuan nanti supaya teratur bahasan kita. Saya akan sampaikan silabusnya persis dengan beberapa resume yang sudah ada. Jadi saya sampaikan pada Anda, kalau ada PowerPoint-nya saya berikan PowerPoint-nya. Nanti setiap membahas saya buka, saya turunkan kitab-kitabnya. Saya bawa referensinya, nih kalau nyebutkan ini di kitab ini, mazhabnya ini. Jadi kalau mereka mempertahankan ini, artinya mereka fanatik pada mazhabnya. Artinya ini kelompok yang ingin dipertahankan. Tapi kalau dibuka seperti ini, nanti saya tidak akan paksa Anda. Kalau saya memilih ini, kalau Anda silahkan. Sepanjang ini berarti masih ada toleransi hukumnya. Boleh. Tapi kalau keluar dari sini, maka Anda segera mesti kembali. Tobat kembali pada jalan yang benar. Ihdinas siratal mustaqim. Paham ya? Ini ramai. Ini teman-teman sekalian. Nanti insya Allah pertemuan berikutnya kita akan turunkan materi-materinya. Nanti insya Allah mulai agak yang hangat-hangatnya. Masuk persoalan musik. Selanjutnya nanti ada janggut. Ya, Isbal sudah kita bahas. Ya, kesimpulannya kan sudah kita ketahui bersama, sudah disampaikan dan Anda bisa putar ulang kemudian bahasan-bahasannya. Anda yang ingin mengusulkan bahasan silahkan disampaikan nanti ya kepada panitianya, nanti kita masukkan dalam silabus. Saya sudah buat sebetulnya insya Allah beberapa materi, insya Allah sudah saya masukkan. Kalau ada permintaan-permintaan dari Anda, tinggal dicantumkan, nanti kita urutkan. Dan dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, selesai masalah itu, nyaman kita dalam berkehidupan. Jelas sampai sini? Halo, jelas? Baik. Paham uraiannya? Jelas materinya? Yakin dengan Quran? Baik. Patokan kita apa? Al-Quran, Sunnah. Siap mengamalkan? Boleh saya uji? Quran surah kelima Al-Ma'idah ayat 100 sampai 101. Di sini iman kita dipertaruhkan. Ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang yang masih merasa punya iman. Kalau tidak punya iman, ayat ini tidak berlaku untuk Anda. La tas'alu an asya'in tubdalakum tasu'kum. Kalau uraian sudah jelas disampaikan, jangan banyak ditanyakan. Khawatir banyaknya pertanyaan itu menjadikan yang jelas semakin tidak jelas nantinya. Yakin dengan Quran? Siap menyamalkan? Jelas uraian saya? Ada pertanyaan? Masya Allah, Alhamdulillah. Hanya orang kurang iman yang menulis di kertas ini. Alhamdulillah, tidak. Mungkin masalah berbeda ya. Jangan dipotong video saya. Capek, nggak bosan tahzir sana tahzir sini. Taib, saya jawab beberapa pertanyaan, nanti saya berhenti supaya ada kesempatan memberikan syarat syuruk dan saya berikan pengumuman. Ada pengumuman dahsyat nanti di akhir dari pertemuan kita. Tahu artinya dahsyat? Dahsyat itu tahu nggak? Bukan. Itu Mas coba yang serius ya. Itu saya perhatikan Anda kalau saya bicara itu suka lihat handphone terus nggak fokus Anda. Anda kalau nggak ini keluar aja. Anda. Nah itu dahsyat namanya. Itu dahsyat. Jadi orang sampai bingung. Wah luar biasa. Itu dahsyat. Dahsyat. Tidak ya. Tidak itu contoh dahsyat. Saya nggak pernah begitu ya. Anda silahkan datang belajar. Itu contoh kalimat dahsyat. Di dahsyat itu yang membuat seseorang tuh jadi kaget. Ya. Mari. Bingung. Dahsyatnya nunduk, keren ngantuk. Bismillah. Taib khair insyaAllah. Minta doa. Saya ingin sekali pergi umrah. Tolong doakan saya dan keluarga insyaAllah. Bismillah. Kita doakan. Semoga Allah permudah Anda dan Anda ikhtiar ya. Anda nabung ya. Anda bermohon pada Allah. Dan ada saya berikan satu kisah. Mungkin bisa jadi inspirasi bagi Anda. Cari amalan-amalan yang kiranya mempercepat doa Anda terkabul. Misal. Sepertiga malam di akhir pohon. Dalam sujud minta. Dalam ta'lim. Jadi ini kisah nyata.
Dan saya langsung mengalami dengan teman-teman yang jamaah-jamaah khusus dulu awal-awal dia belajar bersama kami di Bekasi. Orang ini ahli Quran, bahkan punya percetakan Quran. Ya, cuma dalam kehidupannya barangkali menyesuaikan keadaan, cukup hidupnya, tapi belum cukup bekal untuk umrah. Punya keinginan, bahkan haji, beliau pengennya haji. Sering bertanya macam-macam, bismillah saya bilang, ayolah bermohon pada Allah dengan Qurannya, bacakan ayat-ayat tentang haji, dan yuk besok ikut manasik. Saya nggak haji Ustaz, ikut aja dulu bismillah dengan yang lain. Itu teman-teman sekalian, waktunya mendekat kepada haji. Di kami di Al-Ihsan PTM PJS Bekasi, itu setiap musim haji dibuka manasik gratis untuk seluruh yang mau haji, siapapun dia. Kita ajarkan caranya, terus kita hadirkan miniatur Ka'bahnya, dibuat miniasi di sampingnya ya dan sebagainya, terus kita simulasikan. Siapkan aja dibuka. Singkatnya, datanglah orang yang mau berhaji, ada yang sekedar melihat, ada yang praktek, termasuk beliau itu. Atau apa yang terjadi? Begitu kemudian kita coba untuk manasik, saya ajarkan tentang tawaf. Begini cara masuknya. Ini cara prakteknya. Ketika melihat Ka'bah ini doanya. Rasakan begini, begini, begini. Yang lain itu sibuk melihat, ada yang videokan, yang mencatat. Demi Allah saya katakan, beliau ini termasuk satu orang yang terpaku beberapa menit di depan miniatur Ka'bah itu dan meleleh air matanya. Kemudian kisahnya selesai manasik itu. Berapa waktu setelah itu, tiba-tiba waktunya musim haji, taklim seperti biasa. Saya nggak temukan orang itu. Nggak ada dia. Sampai selesai musim haji, tiba-tiba sudah kumpul taklim lebih sepekan setelah musim haji. Tiba-tiba muncul yang tadi itu, senyum, wajahnya sudah bersih, gembira luar biasa. Saya tanya, antum kemana aja kemarin nggak taklim? Afwan Ustaz, saya nggak sempat pamitan, saya haji. Saya haji. Gimana saya bilang? Ceritakanlah oleh beliau, Masya Allah. Di sejak taklim itu, ketika orang belajar tawaf, saya terpaku, saya berdoa pada Allah. Ya Allah, saya ingin haji, ingin melihat Ka'bah, tapi tidak punya kemampuan. Tapi sekarang seakan seperti di depan Ka'bah, ya Allah. Nangis beliau itu. Bukankah orang saat menuntut ilmu dipercepat doanya untuk dikabulkan? Dan hadisnya ada di situ. Ibnu Majah nomor hadis 233. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Wa innal malaikata la tadau ajnihataha ridhan li talabil ilmi. Malaikat membentangkan sayapnya memberikan ridha kepada para penuntut ilmu. Ridhanya salah satunya mengiringi dan mengaminkan doa yang dimohonkan. Ketika dia ikut, dia berdoa, mengalir air matanya. Seakan saya di depan Ka'bah, ya Allah. Pulang beliau ini, biasa jadi imam di musolanya. Begitu jadi imam, itu sampai mau 3 hari pendaftaran. Ya, mau penutupan di situ. Itu berdoa, baca imam, baca ayat haji. Saya bacakan Ustadz yang kita talaki itu. Beliau suka storan. Storkannya ayat 196 sampai 203 kan ayat haji. Ayat-ayat haji. Dibaca itu lagi, itu lagi. Begitu dibacakan, ada yang mendengar dari belakang. Begitu salam, dipanggil itu ketika, Pak, tadi saya dengar Bapak ini Masya Allah bacakan ayat-ayat haji. Luar biasa. Pak sudah haji? Belum. Bapak imam di sini? Iya. Sudah Pak, saya ada jatah kuota 1 ONH please. 3 hari sebelum keberangkatan dapat ONH please. Berangkat beliau. Ya, jadi haji itu panggilan. Yang panggil siapa? Allah. Kalau Allah sudah yang panggil, maka tidak ada batas di sini. Kadang-kadang bagi kita nggak mungkin. Coba lihat. Yang menurut kita mungkin uangnya banyak, miliaran luar biasa. Ternyata nggak berangkat-berangkat. Ada yang haji sampai Singapura, haji Singapura. Sampai Singapura nggak bisa berangkat. Balik lagi, doa lagi. Ada yang sampai Jeddah, tinggal sudah di Jeddah. Nggak bisa keluar, balik lagi. Tapi Masya Allah, pemulung bisa haji. Mulung, tiba-tiba datang ke masjid. Bawa map, dikira minta sumbangan. Tiba-tiba ada kalimatnya, Pak. Saya malu dari kemarin terima korban. Sekarang saya mau korban. Ini Pak, saya dengan istri mulung buat korban. Tersentuh beliau, Masya Allah. Kamu adalah orang pertama yang dagingnya akan saya makan korbannya. Dagingnya akan saya makan korbannya. Korbannya kemudian dimakan oleh beliau. Dituliskan kisahnya, menyebar viral kisahnya. Terdengar oleh asosiasi pengusaha. Diongkosin oleh Naples berangkat. Jadi kalau antum mau, dengan ikhtiar antum, mintalah kepada Allah. Karena Allah yang panggil. Minta kepada yang manggil. Ya, jangan berharap pada makhluk. Minta kepada Khalik. Maka insya Allah akan dipercepat. Semoga Allah mengabulkan. Sudah cukup dengan amin, ikhtiar. Ustaz, Anda mau bertanya. Mohon maaf jika pertanyaan anak kurang sesuai dengan kajian. Saya maafkan. Pertama, di lingkungan saya, sekitar masjid saya masih belum tumbuh anak-anak pemuda. Penerus agamanya. Masih jauh dalam agamanya. Jadi yang paling banyak di masjid, orang tua. Itu umum.
Baik ya, umum. Gak ada masalah insya Allah, alhamdulillah. Tapi saya senang dengan pertanyaan ini. Saya bermohon pada Allah, semoga ini dimasukkan dalam hadis Nabi SAW, yaitu pemuda ahli masjid. Jadi nanti saat kiamat terjadi, semua gonjang-ganjing kesulitan, matahari begitu dekat, suasana sudah tidak karuan, orang sudah tidak peduli dengan keadaan, yang penting cepat dihisap. Sudah nggak peduli dengan keadaan, minta syafaat sana sini. Tapi ada 7 golongan, asik aja lihat-lihat kanan kiri. Masya Allah. Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillin yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala saat yang lain kesulitan dalam keadaan demikian. Siapa di antara mereka? Rajulun qalbuhu muta'alliqun bil masajid. Dalam riwayat lain syabun, para pemuda qalbuhu muta'alliqun bil masajid, yang hatinya begitu lekat dengan masjid. Pemuda masjid, rindu dengan masjid. Rindu dengan malam untuk tahajud di masjid. Rindu dengan keadaan menunaikan salat di masjid. Rindu bergabung dengan majelis ilmu di masjid. Pemuda ini pemuda rel masjid. Ada pemuda Real Madrid, ini pemuda rel masjid. Masya Allah. Ya, pemuda rel masjid menang. Pemuda rel masjid menangis dia. Karena klasemennya belum naik sampai sekarang. Ya, kalah terus kemarin ya. Sekarang yang pertama masih di Barcelona, Liga Inggris masih Manchester City, cuman kemarin kalah 4-3 oleh Liverpool. Ya, Manchester United naik dia kemarin ya. Dan Pogba sudah cukup bagus dan memberikan assist pada yang lainnya. Itu ya. Saya nggak nonton, nggak ada kerjaan. Cuma ya tahulah sedikit-sedikit ya. Baca supaya nanti saat menghadapi pemuda Real Madrid saya bisa terangkan. Menangis. Nah, saya yang sebagai masih muda ingin merubah itu semua kembali pada Al-Quran dan Sunnah. Pertama, apa yang harus saya lakukan? Pertama, Anda sudah punya niat yang baik. Ya, niat itu diiringi dengan ikhtiar. Sesuatu dinamakan dengan niat karena ada pembuktikan ikhtiarnya. Kalau cuma ingin disebut iradah. Kalau cuma tekad disebut dengan azam. Kalau sudah jadi diiringi ikhtiar disebut dengan niat. Ikhtiar pertama, doa dulu kepada Allah. Kalau Anda dihadapkan pada yang sulit, untuk membuka kesulitan itu, kalau masalahnya masalah hati, jangan dilawan oleh akal. Cari dengan bahasa hati. Ingat, kalau yang Anda hadapi kekuatan, yang dengan kekuatan itu sulit untuk berdiskusi dengan akal, masuk dengan bahasa hati. Hati itu nggak ada yang bisa ngatur, kecuali Allah. Allah yang mengatur hati. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Yang mengatur hati Allah. Karena yang mengatur hati Allah, kita harus meminta kepada Allah dengan kelembutan. Bahasa yang bisa melembutkannya. Kelembutan itulah doa. Dia sebelum berangkat berdoa. Fir'aun kerasnya luar biasa. Musa sebelum berangkat ke Fir'aun berdoa dulu. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qauli. Anda bermohon kepada Allah. Ya Allah, Engkau anugerahkan masjid di komplek kami. Terima kasih ya Allah. Terima kasih telah memberikan kesempatan pahala ibadah kepada kami ya Rabb. Terima kasih menghadirkan banyak pahala. Yang dengan ke masjid banyak berkumpul pahala untuk bekal kami ke surga. Terima kasih atas segala karunia ini ya Allah. Namun hamba mohon ya Rabb, tidak mungkin Engkau menghadirkan masjid kalau Engkau pula berikan perangkat-perangkatnya untuk mendekatkan kami dengan ibadah yang benar kepadamu. Mohon lembutkan para orang tua kami ya Allah. Lembutkan pemuda-pemuda di masjid untuk terlibat ibadah di sini ya Allah. Setelah itu, Anda lihat apa kecenderungan anak muda di situ. Hadirkanlah yang baik-baiknya ke masjid. Misal, anak muda yang sekarang misalnya senang, misal dengan browsing, ya. Ini itu. Cari teman-teman yang bisa menginvestasikan sebagian hartanya supaya mendapatkan sinyal-sinyal akhirat. Bukan cuma sinyal dunia, sinyal akhirat. Ayo bikin wifi di masjid. Pasang aturan. Wifi-nya akan diberikan passwordnya kalau dia mau beribadah di masjid. Ajak, bikin area. Masya Allah. Mulai wifi mengantar Anda ke surga. Wifi surga. Bebas kuota. Masya Allah. Masuk. Lihat lagi ya. Baik, begitu masuk pertama kali, teman-teman sekalian tolong rapatkan safnya. Karena wifi ini akan diterima oleh yang safnya rapat. Luruskan, lurus. Anak mudanya sudah mulai banyak. Kemana Ke masjid. Ngapain? Nyari wifi. Awalnya begitu. Persis mahasiswa di bulan Ramadan yang mencari bekalan buka puasa. Ya, kan seperti itu ya. Kemana nih? Aduh, KFC. KFC itu apa? Kentucky Fathullah Chicken. Di Masjid Fathullah, makanan bukanya. Itu ya, Kentucky Fried Chicken. Baik. Nah, teman-teman, seperti itulah datang, berikan. Tapi Anda batasi. Lihat begitu kelihatan apa yang dibuka di masjid. Karena kalau orang sudah ke masjid, tidak mungkin membuka yang maksiat. Malu dia. Malu. Yang dibuka tuh, yang baik-baik. Dia kok sholatnya kok turunnya lututnya? Iya. Emang ada yang begitu? Gak ada ustadz. Buka tuh, coba cek di Google. Sekarang Google-nya dipakai untuk mencari apakah pakai lutut atau pakai tangan.
Masya Allah. Lain fungsinya. Tadi imam kita baca surat apa? Saya nggak tahu. Browsing, baca. Browsing mencari surat imam yang dibaca. Masya Allah. Kok nggak bisa ya? Nggak ketemu. Habis saya nggak hafal ayatnya. Masya Allah. Nanya. Jadi akhirnya unik di masjid itu. Banyak kejadian terjadi, datang. Setelah itu bikin kajian. Kajian yang anak muda kemudian bisa dapatkan. Makanya saya sarankan ya. Saya sarankan sebelum saya bacakan pengumuman. Tuh cuman di masjid yang ada pengumuman begini. Terios Silver. D1103 ADC. Ya. Ada apa dengan Terios Silver? Ya. Mohon izin ini menutup jalan ke Polsek. Ya, menutup jalan ke Polsek. D1103 ADC. Mobil Terios warna silver. Ya, jalan Anda menutup jalan ke Polsek. Tapi kan membuka jalan ke surga Ustadz. Pokoknya coba pindahkan dulu ya. Pindahkan dulu ya. Ustadz ke surga kan tidak lewat Polsek. Cuman orang Polsek susah masuk. Ya. Ayo tolong pindahkan dulu Terios Silver D1103 ADC. Baik. Teman-teman tadi. Jadi tolong saya sarankan kepada pengelola masjid, takmir masjid. Kalau bikin kajian itu jangan ngejar kesan rame dulu. Kajian itu yang bermanfaat dulu. Jangan latah. Kadang-kadang seringkali terjadi cepat kagum, cepat kaget, gampang kagum. Sana kajian, sini kajian. Sini bahkan Riyadhus Shalihin, sini bikin Riyadhus Shalihin. Kalau semua Riyadhus Shalihin, kapan yang lain baca Sahih Muslimnya? Kapan Al-Bukharinya? Saran saya kalau bikin kajian, coba bikin kuesioner. Lihat dulu kebutuhan masyarakat sekitarannya. Misal di masyarakat Anda misalnya ada yang sepuh, ada yang ibu-ibu dibagi-bagi misalnya. Ibu-ibu yang fokus di rumah, ada yang keluar, ada yang macam-macam. Bikinlah yang terkait dengan kebutuhan mereka. Pengusaha bikin fikih bisnis. Untuk ibu-ibu misalnya bikin kajian-kajian tentang fikih perempuan, kisah-kisah istri Nabi SAW, calon-calon penghuni surga, menjadi bidadari surga, yang belum menikah bikin misalnya fikih pernikahan, ya, bagaimana cara mencari pasangan ala Nabi. Misalnya jomblo syar'i, bikin misalnya kan, seperti apa berjomblo tapi tuntunan syariat. Ya bisa turunkan, apakah jomblo itu harus tidak menikah atau harus menikah dan sebagainya. Kalau menikah seperti apa gambarannya. Cari kalimat-kalimat yang menyenangkan dan bikin kisah-kisah yang inspiratif. Dari situlah datang. Nah ini pengen menghadirkan pemuda yang dibahas fikih jenazah. Menjemput kematian. Makanya siapa yang mau datang? Jaka Sembung aja gak akan datang. Bang ini sudah ya dahsyat. Luar biasa. Masya Allah. Ini pertanyaan dahsyat. Ustadz, ya saya tidak berani menegur, menasihati imam masjid. Ya, antum siapa? Antum anak kecil mau negur orang dewasa. Orang dewasa nggak senang ditegur, ya nggak senang dinasihati. Lihat ya, yang dewasa termasuk pemimpin. Ingat, itu punya sifat khusus. Sifatnya tidak senang menerima teguran. Tidak menerima saran, menerima masukan. Ibu di rumah, ibu itu istri, pemimpin suami. Kalau ibu punya masalah yang ingin sampaikan pada suami, jangan memberi saran, susah diterimanya. Berikan masukan. Karena suami sifatnya, karena pemimpin, sifat pemimpin tidak ingin dipimpin. Sifat pemimpin tidak ingin dipimpin. Ingat itu baik-baik. Sifatnya menerima masukan. Ketika masukan datang, maka kepemimpinan akan disejajarkan dengan penuh kelembutan. Ini misal, Anda di masjid, imam susah misalnya kan, salah. Jangan ditegur. Karena posisi Anda makmum. Tapi masuklah lewat hikmah. Kita lihat dulu apa yang dimaksudkan. Saya yang belum bagus bacaan sholat dan doanya tidak jelas. Ustadz, saya tidak berani menegur nasihati imam masjid di kampung saya yang belum bagus bacaan sholat dan doanya tidak jelas. Bagaimana Ustadz? Banyak yang mengeluh. Alhamdulillah, Allah turunkan itu di tempat Anda supaya Anda ada pahalanya. Anda jangan tinggalkan itu. Kalau Anda tinggalkan, siapa yang merubahnya? Ya, prinsip dalam fikih harus disejajarkan dengan dakwah. Prinsip dakwah itu menghadirkan akhlak karimah. Bukan ditinggalkan. Kalau Anda tinggalkan, siapa yang menghidupkan itu? Kalau rumah Anda kotor, jangan pindah ke rumah lain. Bersihkan rumah Anda sehingga Anda bisa tinggal nyaman di situ. Kalau semua orang meninggalkannya, siapa yang membersihkannya? Boleh jadi Allah jadikan Anda di situ supaya Anda perbaiki keadaannya dengan lebih baik. Bagaimana caranya? Ambil dengan hikmah. Bacaan kurang bagus dan sebagainya, Masya Allah. Datang di situ. Kalau Anda merasa kurang nyaman dengan itu, Anda hargai di situ salat. Anda bisa mengulang kemudian salat. Setelah itu bikin rencana untuk merubah keadaan itu. Misal, bagaimana caranya? Anda undang misalnya usulkan materi taklim. Ustaz, Pak Kiai, Pak Haji.
Ini Pak, kemarin saya dapatkan ustadz bagus Pak. Mungkin bisa mengisi di sini. Dan alhamdulillah ustadznya juga tidak lihat-lihat, tidak macam-macam. Materinya menyentuh Pak. Enggak apa-apa, undang ke sini, undang. Begitu diundang, cari waktu bertepatan dengan sholat maghrib dan isya. Diundang maghrib isya, sampaikan Pak, suaranya kayak Imam Masjidil Haram Pak. Kalau dibaca seakan-akan kita di Mekah. Jangan bayangkan begitu, suruh aja ke sini ngimamin, suruh ngimamin. Keluar izin dari beliau, visanya sudah muncul, imamin. Begitu diimami, Masya Allah, bacaannya bagus, doanya bagus dan sebagainya. Jemaah boleh mengatakan, Pak Haji bagus ya. Kalau ada imam seperti ini di sini dan sebagainya, di situ diam, tapi di rumah mulai mikir. Masuk awal-awal diusulkan, undang lagi, buka pelajaran, belajar bacaan supaya bacaan bagus dalam imam. Baca. Pelan-pelan. Insya Allah dengan izin Allah, mulai hire imam yang bagus. Ya, Pak Haji tetap mengimami, jadwalnya mulai diatur. Ya, Masya Allah. Pak Haji, bagaimana kalau besok dalam sepekan salah satunya yang Jumat ini? Oh boleh, silakan. Masya Allah. Begitu Jumat ramai orang sholat di belakang. Karena yang imamin bagus. Begitu Pak Haji berkurang lagi jamaahnya. Masya Allah. Karena merasa ada yang kurang nyaman. Baik ya, Pak Haji melihat. Besok si Ujang aja yang imamin. Masya Allah, Ujang jadi ngimamin. Ngimamin. Alhamdulillah. Saya pernah mulai ini pelan-pelan. Saya satu kali datang ke komunitas, tapi saya tidak sebutkan komunitas ya. Karena ini kan direkam live juga. Jadi tapi ini nyata kami alami. Saya masuk ke situ. Ada masjid yang itu diinisiasi oleh para pejabat-pejabat. Cuman lupa pejabat itu kan di kantor, di masjid nggak ada jabatan. Nah ini lupa. Ingin selalu jadi pejabat sampai ke masjid. Pejabat di masjid itu imam. Imam punya kualifikasinya. Kualifikasi masjid beda dengan kantor. Akhirnya apa? Maksa ingin jadi imam. Imam sudah berapa kali di situ. Saya masuk sudah ada kebiasaan itu. Saya tanya, Pak, kenapa Bapak jadi imam? Ini bacaan ada yang dibenarkan makmum. Justru itulah Ustadz, saya jadi imam. Supaya bacaan saya dibenarkan oleh makmum. Saya belajar jadi imam yang baik. Bagus Pak, saya dukung Bapak belajar. Bapak ingin jadi bagus imamnya? Bagus. Bapak ingin dapat keutamaan dari Allah? Iya Ustadz. Begini Pak, insya Allah supaya lebih bagus sebelum Bapak imami, kita ajari dulu dengan santri. Supaya bacaan Bapak lebih bagus. Bagus itu Ustaz. Sebelum Bapak imami, baca dulu ayatnya, setorkan ke santri Pak ya. Kita ada pesantren dulu untuk pesantren mahasiswa Al-Quran. Belajarlah ke santri. Tapi nanti saat Bapak belajar ini, tetap Bapak jadi imam. Cuman sementara zuhur dengan asar dulu. Jadi maghrib, isya, subuh, yang lain dulu. Gak apa, saya imami dulu, nanti Bapak zuhur dengan asar. Siap Pak? Insya Allah siap Ustaz. Masya Allah. Jadi kita tidak turunkan derajatnya sebagai imam. Cuman zuhur dengan asar. Kita pindahkan waktunya. Jelas ya? Bapak imamnya tetap Pak, tapi imam yang silent. Ya, tapi kita nggak sebutkan silentnya, tetap zuhur dengan asar. Status dia nggak turun, tetap imam juga. Zuhur dengan asar. Maghrib, isya, datangkan. Yang bagus-bagus. Masya Allah. Mulai senang. Berangsur. Begitu bacaan dia sudah mulai bagus, kami perkenankan. Pak, silakan jadi imam. Sudah Ustaz, yang lain saja yang lebih bagus. Silakan cek. Kita nggak paksa dia. Gak bagus nih Pak, jangan maksa jadi imam lah. Yang lain ada yang lain. Wah, kosong masjid, dahsyat kalau seperti itu tuh. Luar biasa. Ya, jadi kadang-kadang hikmah itu penting. Dahulukan, jangan apa-apa marah, tinggalkan. Siapa yang memperbaiki nantinya? Coba lihat, Islam itu indah. Kadang orang datang melihat, perbaiki dengan akhlak. Ya, perbaiki dengan kemuliaan-kemuliaan. Kalau ada seperti itu, nyaman teman-teman sekalian. Enak gitu kan. Jangan langsung ditolak, hadir dulu, robah dulu dengan baik, pelan-pelan. Insya Allah jadi kebiasaan yang baik. Jelas ya? Sudah lebih tuh 10 menit ya. Ini yang terakhir ya. Bismillah. Baik, semoga Ustaz sadar dengan Allah. Alhamdulillah, jazakallah khair. Dari kajian Ustaz mengenai para penghafal Al-Quran dan keutamaannya, saya termotivasi untuk menghafal Al-Quran. Alhamdulillah. Allah menjamin kemudahan dalam menghafal Quran, tapi kenapa saya mengalami kesulitan Ustaz? Mudah lupa dan sebagainya. Allah menjamin mudah menghafal Quran dan memberikan cara kemudahannya. Persoalan Anda adalah Anda, mohon maaf, tidak mengikuti cara itu. Jadi kalau Allah menjamin mudah. Salah satu kesalahan orang menghafal Quran adalah menyalahi kaidah keterangan Quran. Kata Allah mudah, Anda menganggap susah, ya nggak akan pernah jadi mudah. Kalau sudah mudah, setiap mengalami kesulitan, yakinkan mudah. Itu caranya.
Yakin, jangan ragu. Kata Quran, walaqad 4 kali Allah yakinkan. Allah itu cukup sekali mengatakan yakin, tapi ini 4 kali. Quran surah ke-54 ayat 17, 22, 32, 40. Walaqad pakai lam dengan qad, huruf taukid. Lam itu untuk meyakinkan, qad meyakinkan. Dua-duanya disatukan, yakin kuadrat. Jangan sampai ragu. Kata Allah, hey, jangan pernah ragu ya. Di berinteraksi dengan Quran itu jangan pernah ragu. Jangan ragu, setiap orang ragu akan kesulitan. Siap Quran mudah? Mudah. Bismillah. Mana Qurannya? Oh ini, tebal juga ya. Bisa nggak saya? Dahsyat juga nih. Misalnya, ketika Anda mengatakan ragu, Anda nggak akan bisa. Yakin. Kata Quran, yassarnal Quran. Kami mudahkan, mudah. Di setiap Anda merasa sulit, yakinkan. Mudah. Jangan simpulkan. Saya ini sudah begini, saya cepat lupa. Tidak ada. Memori Anda disimpulkan oleh para pakar sekarang. Di California kumpul mereka menyimpulkan ternyata luar biasa memori manusia. Paling minimal manusia itu punya memori 100 juta gigabyte. 100 juta gigabyte. Anda punya hard disk eksternal 100 gigabyte. Berapa informasi yang bisa ditampung di situ? Kita 100 juta gigabyte. 100 juta gigabyte. Banyak yang bisa kita tampung. Bahkan Nabi Adam alaihissalam bisa menyebutkan semua benda di semesta. Quran surah kedua ayat 31 paling kiri sebelah atas. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Cuma karena Nabi Adam itu Nabi diajarkan. Kita bukan Nabi tapi sama-sama keturunan Adam, sama-sama manusia. Kita ditanamkan potensi. Potensi itu kalau digali dahsyat, luar biasa kemampuan Anda. Luar biasa. Gak percaya silahkan. Dari mana orang bisa yakin? Ada seorang bernama Fajar, lumpuh otaknya. Beratnya 1,6 kilogram. Lahir, lumpuh otak. Kok bisa hafal Quran? Ya, dia saja menggunakan sebagian dari itu bisa hafal Quran. Apalagi antum misalnya sekarang. Pasti bisa itu. Luar biasa, kemampuan kita tinggi. 90% otak kita itu cerdas berdasar penelitian. 5%-nya jenius. 5%. Kalau Anda ingin jenius, silahkan ambil yang 5%. Dan kalau sudah jenius, jangan sombong karena cuma 5%. Sisanya 5% lagi lambat. Jadi kalau Anda tadi yang lambat, saya lupa Ustadz, begitu Anda masuk 5%, pindah ke 5% yang lainnya. Kalau bukan jenius, ambil yang 90%. Anda dicipta dengan keadaan pintar. Jadi pintar itu anugerah dalam kehidupan. Pintar itu anugerah. Bodoh itu pilihan. Nah, nanti keluarkan caranya. Insya Allah saya sekaligus umumkan. Tanggal 28 Januari. Hari Ahad. Pekan depan. Anda bisa mengukir sejarah dalam kehidupan Anda. Dan barangkali ini yang bisa merubah lembaran hidup Anda. Membawa Anda sampai ke surga insya Allah. Tanggal itu insya Allah akan kita ikrarkan dan kita hadirkan hari Al-Quran. Kita perkenalkan pada dunia, kita inspirasikan ke Nusantara, kita tekankan diri kita untuk kembali pada nilai Al-Quran. Insya Allah pada hari itu waktunya ba'da asar. Kalau mau dicatat ba'da asar. Berlanjut ke ba'da maghrib, diberi kesempatan sampai ke ba'da isya. Akan berkumpul para ahli Quran di Indonesia. Dari anak kecil yang disebut tidak bisa melihat sebagiannya. Ada yang lumpuh otak. Ada yang asalnya hanya disebut sebagai pemulung. Tiba-tiba hafal Quran dengan nomor ayat, posisi kanan kiri, halaman dan sebagainya. Masya Allah. Ada yang tidak bisa melihat karena disebut tunanetra. Tinggal di ujung-ujung daerah. Daerahnya daerah cukup jauh dari kota dan sebagainya. Hafal Quran. Ada orang dari luar negeri, insya Allah tokoh-tokoh akan berhimpun para penghafal Quran. Tokoh-tokoh dunia. Ada 14-16 duta besar datang. Ada teman-teman akan kumpul di situ. Insya Allah di situ akan diajarkan bagaimana cepat menghafal Quran dalam 30 hari. Di situ akan diajarkan ikrar kembali pada Al-Quran. Dan di situ insya Allah kita akan bertekad menyumbang yang terbaik untuk bangsa yang kita cintai ini dengan nilai-nilai Al-Quran. Dan dibagikan insya Allah buku terbaru yang bersambung dengan mushafnya. Nah, nanti kami setelah membuat buku baru bersambung menyatu dengan simulasi mushaf, ada 2 juz di situ. Namanya Muslim Zaman Now, hafal Quran dalam 30 hari. Buku itu akan kami bagikan insya Allah di waktu yang disebutkan. Disilahkan kami undang Anda semua. Bila ada misalnya alarm melintang, silahkan Anda kemudian terhubung dengan Akhyar TV. Dan ada stasiun TV lain juga yang akan merelay acara kita pada saat itu. Saya kira itu yang saya sampaikan. Mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan dalam kesempatan ini. Catat, mulai bulan depan insya Allah ada silabus, ada materi, dan ada hal-hal dahsyat yang bisa kita dapati kemudian. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.